Si penguji tutorial menyebut nama itu dengan heran. Dia terkejut saat seorang pemuda mendekat. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu tentang ujiannya, tapi begitu para goblin muncul, sebuah bayangan melesat dan memenggal kedua makhluk itu dalam satu tebasan. Haugo kebingungan. Siapa orang itu? Hari ini adalah hari tutorial kualifikasi pemain, dan hingga saat ini, dia sama sekali tidak terkesan dengan setiap peserta yang hadir. Mereka semua terlalu kesulitan hanya untuk membunuh beberapa goblin dan hampir tidak bisa bertahan. 2 lawan 1. Orang ini bahkan takut untuk lanjut ke tahap berikutnya dan memutuskan untuk menyerah. Peserta terbaik sejauh ini hanya mencapai ronde 20, yang mana lumayan. Jadi, apa-apaan ini? Kenapa? Dalam sekejap dia melihat lautan monster yang mati. Pemuda itu terus melewati ronde demi ronde lebih cepat dari yang bisa dia ikuti. Tebasannya terlalu tajam dan gerakannya terlalu ahli. Sesuatu yang melampaui seorang master pedang. Ujian ke-49 tiba dan tanah berguncang. Lantai mulai retak. Namun sebelum itu, kita harus memahami siapa pemuda ini. Dia dulunya memimpin tim terkuat dan menjadi ketua guild peringkat 1. Jadi mengapa semua orang tergeletak mati di tanah sementara dia hampir tidak bisa bertahan dan akan segera mati? Dia telah berteman dengan pria pirang bernama Kyojo selama 10 tahun terakhir dan bahkan memberinya item legendaris langka untuk melindunginya dalam penyerangan berbahaya ini. Semua itu agar mereka bisa berhasil di lantai 8. Tapi saat bos muncul dan Narukami serta rekan timnya maju melawannya, Kujo dan anak buahnya tersenyum. Kesempatan sempurna untuk menyingkirkan guild papan atas telah tiba. Saat mereka teralihkan oleh pertarungan dan healer cantik ini sedang memberikan yang terbaik, teman palsu itu tiba-tiba muncul dari belakang dan menikamnya. Tapi mengapa orang ini mengkhianati Narukami padahal mereka semua mencoba menyelamatkan dunia? 10 menit berlalu cepat dan Kyoji berteriak bahwa dia benci betapa mereka telah membantunya. Dia benci berada di bawah bayang-bayang Narukami dan guild Blue Ace peringkat satunya. Tapi hari ini semua itu berubah. Itulah yang dipikirkan si rambut pirang. Namun dia tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Sebuah penutup jatuh ke lantai dan seorang pemuda muncul dari tempat sampah, bertanya pada dirinya sendiri apakah ini bumi. Dia sekarang adalah asal Subaru level 1 yang memiliki ingatan tentang orang-orang yang menyebutnya pecundang yang tidak sebanding dengan Subaru asli yang tewas 20 tahun lalu. Dia kemudian melihat info daring tentang guild Blue Ace yang anehnya masih ada dan orang-orang berkata untuk meneruskan wasiat masa lalunya. Orang yang menyuruh untuk meneruskannya tak lain adalah Kyojo sendiri. Target balas dendamnya sudah jelas, tapi dia hanyalah level 1. Sementara orang ini memiliki semua kekuatan masa lalunya ditambah 20 tahun ekstra untuk leveling dan farming. Dia berjanji akan membuat bajingan ini ingat siapa peringkat 1 yang sebenarnya. Tapi bagaimana dia akan melawan orang yang kini menguasai dunia hunter? Rasa iri sih. Rambut pirang itu ada akarnya. Di pertempuran terakhir, saat bos menggunakan serangan raungan pertamanya, Narukami mampu menghentikannya dengan satu tebasan. Saat rekan-rekannya menghujaninya dengan pujian, rasa iri Kyojo di sampingnya semakin kuat. Hari itu dan di saat dia menikam sang healer serta tersenyum atas kematiannya, Subaru sedang diserang oleh bos. Rasanya seolah-olah Kyojo menyerang karena marah. Namun jika kita putar balik, kita menemukan bahwa orang yang sama itu dulunya di tim Narukami, tapi dia pergi dengan alasan memiliki rencana baru untuk menjadi lebih kuat. Rencananya adalah membunuhnya. Jadi sekarang kita kembali dan pertanyaannya adalah bagaimana seorang level 1 akan membunuh orang terkuat di bumi. Rencana A adalah mencari info tentang pemain lama Blue Ace. Maka dia pergi ke tugu peringatannya sendiri sementara semua orang berdoa dengan memakai topeng Subaru mereka. Dia melihat bunga yang bersinar di atas peti mati. Dia bergegas, mengambilnya, dan mengenali bahwa ini adalah salah satu keahlian rekan setim lamanya. Di hari pertempuran terakhir, dia menggunakan skill siklon untuk menjauhkan tubuh teman-temannya. Jadi mungkin saja mereka berkesempatan selamat. Namun jika mereka masih hidup setelah semua ini, apakah mereka masih benar-benar sekutunya? Tanpa kekuatan, terburu-buru adalah pilihan terburuk. Jadi sebelum melakukan kontak, dia perlu mendapatkan kekuatannya kembali. Memperkuat pedang karena dalam 2 hari, tutorial kualifikasi pemain akan dimulai. Sisi baik dari Kyojo yang masih hidup adalah dia bisa dibunuh pada akhirnya. Sekarang kita kembali ke hari ujian. Saat dia mencapai tahap 49, tempat itu bergetar, lantainya retak. Uga berteriak agar dia lari. Apakah dia mengira dia adalah Narukami Subaru karena suatu alasan? Raja Goblin muncul dengan murka melihat lautan mayat hijau. Si botak memintanya untuk menyerah dan sang bos pun maju. Hosao menjatuhkan pedangnya, mengambil paku besi dari sebuah gada di lantai dan melemparkannya langsung ke mata sang bos. Makhluk itu terhuyung mundur dan saat dia menyerang, ketepatan Hosao yang luar biasa datang dari latihan bersama si gadis gotik itu. Jika itu adalah mitra latihanku, aku juga akan setepat itu. Satu ke leher dan beberapa ke tubuh. Raja yang tak terkalahkan itu sudah kelelahan dan dalam sekejap dia jatuh tersungkur ke tanah. Hosao dengan santai mengambil pedangnya dan menghabisinya. Dia adalah orang pertama yang mengalahkan Raja Goblin dan menyelesaikan tahap 50. Namun, Subaru sangat khawatir karena ada monster seperti itu di tutorial. Bagaimanapun, pemuda itu mulai naik level seperti gila dan juga mendapatkan akses ke toko tutorial. Dia memiliki 2.500 poin kredit, tapi ini pertama kalinya dia melihat toko itu. Ada beberapa hal yang bisa dia beli dengan uang yang ada, dan beberapa diantaranya sangat bagus. Misalnya, pedang iblis tanpa nama yang berharga 1000 poin. Subaru merasa ingin membelinya, tapi kemampuan khususnya menguras nyawanya. Pedang lainnya adalah pedang suci Miranda yang berharga 1400 poin. Karena yang satu ini menghilangkan kelelahan, itu adalah pilihan yang lebih baik daripada hanya fokus pada kekuatan penghancur. Namun, Subaru tahu bahwa kedua pilihan itu tidak akan bagus jika dia tidak berpikir lebih panjang. Bagaimanapun, dia terkejut karena saat sedang memutuskan di antara keduanya, dia melihat ada hal lainnya. Dia juga bisa membeli AP Ranch Bet seharga 1400
khusus yang menghapus efek buruk dari item dan kemampuan. Melihat ini, dia tidak berpikir dua kali untuk membelinya. Dan bersama dengan taruhan itu, dia membeli pedang iblis karena dia tidak akan kehilangan nyawa lagi. Subaru cukup puas dengan pilihan yang dibuatnya. Si pria botak memahami logika pembelian itu, namun berkomentar bahwa dia masih belum memahami satu hal. Dia bertanya mengapa Subaru membeli taruhan itu karena bisa saja tidak berguna di masa depan. Kemudian Subaru mempertanyakan apakah dia benar-benar perlu membagikan semua pemikirannya, dan tentu saja, Kier merasa sedikit tidak dihormati. Bagaimanapun, si pria botak setuju untuk membiarkannya kali ini dan mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa. Pada akhirnya, Subaru hanya berpikir bahwa dia tidak menyangka anak itu akan menjadi instruktur. Dulu sekali, Helger adalah seorang penggemar dan dia pergi meminta tanda tangan. Subaru dengan belak-belakan mengatakan dia tidak punya waktu untuk itu. Kemudian anak itu memohon sambil hampir menangis dan mengatakan namanya adalah Hoger. Rupanya, waktu tidak berpihak padanya hingga membuatnya botak begitu cepat. Bagaimanapun, Subaru berkata dia tidak ingin menjawab apapun dan meminta agar hasilnya dirahasiakan. Tanpa mendengar apa-apa, Hoger mengatakan dia akan mengajari pemuda itu menjadi warga negara yang baik dan bertanya apakah Subaru mau bergabung dengan guild ksatria. Tapi dia menjawab tidak. Hoger panik dan mencoba mengatakan betapa beruntungnya pemuda itu memiliki instruktur yang membimbingnya. Namun, sang protagonis langsung naik ke atas, meninggalkan si pria botak sendirian dan sedih. Beberapa detik kemudian, di lantai 2 yang disebut kota awal, tampaknya sebuah pameran sedang berlangsung. Semua orang menjual barang dagangan mereka, tapi Subaru merasa khawatir. Dia telah mendapatkan kesempatan yang mustahil, kesempatan kedua untuk mengubah segalanya. Setelah menjalani ini sekali, Subaru tahu dia harus melakukan hal-hal lebih baik dari sebelumnya. Ini demi rekan-rekannya yang pasti menunggunya dan untuk menyelesaikan balas dendamnya. Di kota awal, ada ruang pelatihan pribadi. Di sana dimungkinkan untuk menguji skill atau peralatan dan bebas dikunjungi kapan saja. Resepsionis menunjuk ke ruang pelatihan nomor 1, tetapi sang protagonis meminta untuk pergi ke nomor 5. Pria tua itu mencoba agar si pemula tidak membuang-buang uang, tetapi Subaru bersikeras. Maka, dia berteriak gugup bahwa apapun yang terjadi adalah tanggung jawabnya dan membayar 50 kredit. Di tempat ini, semakin tinggi angkanya, semakin besar kesulitannya, jadi wajar untuk menawarkan tempat yang lebih mudah bagi pemula. Namun, sang protagonis bukanlah benar-benar pemula. Dia sudah sangat siap untuk lantai 5. Setelah masuk, Subaru mengambil pedang barunya, dan pedang itu mengenali pemuda itu sebagai pemiliknya. Semua statistik meningkat sementara, dan masalah terkurasnya nyawa serta stamina muncul. Namun, skill ketamakan diaktifkan, memulihkan sebagian secara sementara. Rupanya, level 1 saja tidak cukup untuk menetralkan segalanya. Kemudian pedang iblis tanpa nama itu mulai menyerap lebih banyak dan memberikan statistik lainnya. Dan pada satu titik, sang protagonis mencapai batasnya. Tanpa berpikir dua kali, dia menggunakan 10.000 kredit untuk menaikkan level skill tersebut ke level 2. Sekarang setelah menjadi skill peringkat E, itu bisa lebih baik menahan efek samping pedang, meskipun masih menghabiskan energi kehidupan. Sekali lagi, statistik sang protagonis meningkat. Kemudian dia berlari untuk melakukan tes pertama, melemparkan dirinya ke dalam jebakan ruangan itu. Setelah beberapa menit, resepsionis sudah tertidur saat Subaru melewati meja depan. Terbangun tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi karena sepertinya pemuda tadi baru saja lewat tepat di depannya. Resepsionis itu bangkit mencoba mengingat siapa itu karena baru 10 menit berlalu. Untuk memastikannya, dia pergi ke kamar nomor 5 untuk menutup pintu dan dia masuk saat tidak mendengar apa-apa. Lalu dia lebih terkejut dari sebelumnya karena ruangan itu sangat hancur hingga tampak seperti baru saja terjadi gempa bumi. Keesokan harinya, Subaru meregangkan tubuh dan mengeluh karena merasa tubuhnya sekeras batu. Sisi baiknya adalah itu adalah pedang iblis yang lemah karena yang normal pasti akan lebih buruk lagi. Efek negatifnya sudah hilang. Berkat itu Subaru berhasil menggunakan sedikit kekuatannya. Dengan statusnya saat ini, dia bahkan tidak bisa memegang pedang iblis. Kecocokan skill yang dia beli dengan pedang itu sangat bagus, dan Subaru sudah berpikir bahwa taruhan ketamakan itu juga akan membantu skill listrik. Masalahnya adalah bagaimana dia akan meningkatkannya karena setelah naik level, dia sudah bangkrut. Memiliki masalah uang membuat Subaru meratapi betapa hancurnya dia. Bagaimanapun, seseorang di jalan berkomentar kepada penontonnya bahwa dia merasa sangat bernostalgia berada di sana. Dia adalah seorang streamer yang setelah baru saja menerima 1000 kredit dari pria bernama Alexander langsung menyiramkan kopi ke kepalanya sendiri. Subaru seketika berpikir bahwa orang ini gila, tetapi dia mencari secara daring dan menemukan artikel berita yang menyatakan bahwa 1 dari 3 pemain adalah streamer. Saat ini, ada sistem di mana Anda melakukan streaming dan mendapatkan poin secara real time. Tiba-tiba, seseorang datang berbicara tentang pemuda itu yang juga ada di sana. Dia bilang lucu menemukan Subaru di sana. Sang protagonis mulai merasakan tubuhnya aneh seolah-olah dia tidak menyukai orang tersebut. Orang ini bertanya apakah Subaru hanya akan mengabaikannya dan sang pahlawan menyadari dia takut padanya. Sang protagonis menjelaskan dengan gemetar bahwa dia juga berhasil sampai ke sini. Kemudian pria itu duduk sambil berkata bahwa dia kacau karena pecundang sepertinya berhasil melewati tutorial. Dia mengaku bahwa dia berharap Subaru mati oleh goblin sebelum terbangun di tempat sampah. Pemilik asli tubuh ini dulunya dirundung. Isach bilang dia melakukan ini karena dia sampah. Dia bilang nama pemuda itu mengganggunya dan dia bahkan tidak bisa melakukan apa yang dia minta. Subaru bilang kredit yang dia peroleh tidak cukup untuk melakukannya. Namun, dia ditendang di perut saat mencoba berbicara. Dia juga merobek kantong makanan dan menyuruh pemuda itu tinggal di tempat pembuangan sampah karena jika dia
pergi, dia akan mendapat pelajaran berharga. Ingatan ini membuat sang pahlawan mengerti mengapa dia berada di dalam tong sampah. Bagaimanapun, Isah mulai menyombongkan diri bahwa dia berhasil mencapai level 20 dan bahwa dia adalah putra Reinhardt. Dia juga mengatakan dia mempelajari skill peringkat B yang merupakan maksimum yang bisa didapat di tutorial. Jadi Subaru hanya memuji pemuda itu dan memperingatkan bahwa dia akan pergi. Namun dalam hal ini, si rambut pirang meminta sang pahlawan untuk memanfaatkan kepergiannya untuk membelikan kopi dan beberapa camilan untuknya. Karena Subaru tidak merespons, dia mulai marah. Dia bertanya, hampir meledak karena amarah jika pemuda itu sudah gila karena tidak langsung patuh. Namun, bukan berarti Subaru masih punya sisa kredit. Bagaimanapun, Isah menyuruhnya duduk, tapi sang pahlawan benar-benar tidak ingin membuang waktu untuk membalaskan dendam pemilik tubuh ini. Dia akan pergi tanpa menimbulkan masalah, tapi si rambut pirang mencengkeram lengan sang protagonis. Isah dengan marah bertanya apakah Subaru ingin tahu apa yang dia lakukan saat tidak dihormati, tapi sang protagonis membalas dengan nada yang sama, menyuruhnya melepaskannya jika dia ingin hidup. Si pirang berkata, hampir meledak karena kebencian, bahwa Subaru tidak boleh begitu sombong. Subaru hanya berpikir dia tidak boleh membuat keributan di depan semua orang ini. Tapi tiba-tiba, si pirang mulai tertawa terbahak-bahak. Dia bertanya apakah sang protagonis takut karena dia tahu dia lemah. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti nyaris mati di tutorial. Tapi meski dia merasa hebat, dia memperingatkan bahwa kapanpun dia mau, dia bisa membuatnya menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Kemudian dia pergi, menyuruh temannya untuk berhati-hati, yang membuat Subaru kesal karena masih dipanggil teman oleh Isah. Dikatakan bahwa ada dua cara bagi pemain untuk menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah dengan menyelesaikan tantangan. Melewati tantangan menara dan menerima hadiah sambil terus menaikkan level membuat pemain kuat. Dia perlu membayar kredit, tapi setidaknya dia tidak mati, hanya kehilangan uang dan kemajuan. Metode kedua adalah berburu monster di luar zona aman atau menyelesaikan Dungeon khusus. Ini jauh lebih cepat daripada tantangan, tapi ini juga nyata. Jadi, jika kamu mati di sana, kamu mati di kehidupan nyata. Sekarang, Subaru berada di Dungeon Or, tempat yang cukup berbahaya bagi para pemain, tetapi dia pikir lebih baik mengambil risiko daripada maju perlahan. Karena bahaya juga berarti memberikan hadiah yang lebih baik. Di perangkat player kit miliknya, Subaru memeriksa beberapa berita lagi. Seseorang bernama Nurugami Subaru memiliki 80.000 orang yang menonton siaran langsung penyerangan lantai 4. Dari komentar yang ada, ini sudah ke-8 kalinya dia mencoba, tapi melihat seseorang dengan nama yang sangat mirip dan memakai topengnya membuat Subaru kesal. Tiba-tiba saja, seseorang mengiriminya 20.000 kredit, jadi pemuda itu berterima kasih kepada mereka. Rupanya, dimungkinkan juga untuk mengirim misi ke Streamer. 3 penonton lainnya mengirimkan lebih banyak misi seperti, misalnya, buktikan bahwa kamu bisa melakukannya. Berbeda dengan si penipu, sang protagonis mulai gemetar karena iri karena saat dia di sana mengambil risiko, si tiruan menghasilkan uang dengan mudah. Subaru benar-benar kesal dan terus menonton streaming itu selama beberapa detik, tapi dia segera berdiri untuk melanjutkan apa yang harus dia lakukan. Dia mencabut pedang yang dia simpan dengan hati-hati di dalam tubuh orc dan bersiap saat sekelompok dari mereka mulai berdatangan. Di antara mereka juga ada Jenderal Orc yang merupakan yang terkuat dan bosnya, bahkan tanpa duri beracun dari waktu lalu. Subaru mengaku punya sesuatu yang lebih baik. Pedang iblis itu menyerap kesehatan sang protagonis dan meningkatkan statistiknya. Kemudian dia melompat melewati yang lebih kecil sambil berkata dia tidak punya waktu untuk mereka dan melesat seperti kilat menuju sang bos. Dalam 1 detik, sang protagonis mencapai kepalanya dan di detik berikutnya dia menebas monster itu dengan sangat teliti. Dengan demikian, dia menyelesaikan Dungeon dan karena tidak bodoh, kemudian dia mengambil topeng kuno. Bertingkah seperti yang lain akan menjadi cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Jadi, Ki memakai topeng itu berpikir dia hanya akan melakukan apa yang sudah dia ketahui. Lagi pula, di antara semua streamer yang meniru sang pahlawan, dialah Subaru yang asli. Di perusahaan hiburan Shin, Narukami Cho memulai streaming dan seorang gadis menontonnya. Namun, pada 1 titik, dia berteriak marah dan mengagetkan rekannya, membuatnya melompat dari kursinya. Dia sangat marah karena 5 orang tidak bisa menyelesaikan Dungeon. Temannya bertanya ada apa karena seharusnya yang pertama mendapatkan 1000 kredit. Kemudian dia menjelaskan bahwa pria bernama Subiekitsuchi mengacaukan segalanya dan bahwa dia mungkin penggemar Subaru karena saat yang asli menghilang, yang lain menggunakan namanya. Baginya, meski hidup dari hal ini, streaming tersebut terasa mati karena semua orang meniru Subaru. Dia juga berpikir tidak sopan bagi orang-orang tidak kompeten ini untuk mempertaruhkan nyawa mereka tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Temannya bertanya mengapa gadis itu menyerah pada menara untuk bekerja di sana. Kemudian setelah berpikir, dia menjawab bahwa itu membosankan. Faktanya, temannya juga tidak seharusnya banyak bicara karena dia juga menyerah. Dia tahu gadis itu mulai mendaki untuk bertemu Nurukamiko, dan kemudian kehilangan motivasi. Bagaimanapun, gadis itu berteriak bahwa seorang anak yang luar biasa telah muncul. Namun, karena dia juga memakai topeng, keduanya hampir pingsan. Pemuda itu bertanya mengapa rekannya menonton streaming payah seperti itu dari lantai 2. Namun, dia mengakui bahwa setiap kali melihat seseorang memakai topeng itu, dia merasa sedikit penasaran dan dia juga menagih pria itu 1000 kredit karena kalah taruhan. Di pintu masuk lantai 2, sang protagonis berpikir tempat itu tidak ada yang istimewa. Namun, mengetahui ada penonton membuatnya merasa sedikit tertekan. Gadis di akun itu, Loni, bertanya apakah itu upaya pertamanya. Jadi, Subaru menjawab bahwa memang benar begitu. Lumani berkata akan lebih baik jika dia tidak streaming dan fokus pada percobaan pertama, tetapi sudah ada monster
besar kelelawar di sana. Tapi meski monster itu datang ke arahnya dengan kekuatan penuh, Subaru mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke tanah seperti sekarung tepung. Kemudian sang protagonis bertanya, apakah lu masih khawatir? Tujuan lantai ini adalah untuk menyelesaikan Dumeon dan melarikan diri hidup-hidup. Orang lain masuk ke streaming, tetapi gadis itu terus bersikeras agar sang protagonis tidak serakah. Jadi dia berterima kasih padanya, tetapi memperingatkan bahwa tidak akan ada masalah karena dia juga lebih suka menjadi lebih kuat tanpa bergantung pada orang lain. Jelas, semua orang menganggapnya gila, dan setidaknya namanya membantu menarik penonton. Di pertandingan pertama, sesosok makhluk darat langsung menyerang kaki sang pahlawan. Namun, dia mencabut pedangnya dan mengalahkan monster itu, mengatakan bahwa untuk saat ini, dia akan sedikit terburu-buru. Dia mengalahkan manusia duyung lumpur dan mendapatkan 2 poin pencapaian. Setelah manusia duyung itu, beberapa kelelawar raksasa muncul terbang, tetapi sang protagonis menebas mereka semua dengan beberapa ayunan pedangnya. Tidak ada penonton yang sempat melihat apa yang baru saja terjadi. Mengalahkan kelelawar itu juga memberikan 2 poin dan manusia duyung 4 poin. Itulah sebabnya sang pahlawan berkata bahwa jika Anda memperhatikan suaranya, Anda bisa menyadari berapa banyak yang datang dan dari mana mereka datang. Dan saat para penonton sangat terkejut, Subaru berkata dia akan berbicara lebih banyak. Itu masih belum cukup. Dia ingin mendapatkan poin pencapaian sebanyak mungkin. Orang-orang berdebat apakah dia benar untuk diam atau akan menerima serangan besar. Dan sepertinya memang begitu karena sang protagonis tiba di tempat yang terlihat seperti sarang kelelawar. Saat mereka menyadari Subaru ada di sana, obrolan menjadi sangat khawatir. Tetapi satu orang meninggalkan misi sebesar 100 kredit kepada sang protagonis jika dia membunuh mereka semua. Orang-orang mengira pria itu sedang bercanda, tetapi Subaru berterima kasih atas 100 kredit tersebut. Kembali ke perusahaan streaming, pemuda itu berteriak menanyakan apa yang dilakukan rekannya yang sangat fokus pada hal itu. Namun, dia meminta maaf dan meski begitu, dia tetap tidak menaruh perhatian karena dia terpaku pada layar sang pahlawan. Pemuda itu bertanya apa yang membuatnya begitu tertarik. Kemudian dia memperingatkan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dia mulai mengatakan bahwa dia akan membayar utangnya, tetapi gadis itu mengatakan bukan itu masalahnya. Faktanya, dia hanya memperhatikan sang protagonis sampai sekarang. Pemuda itu benar-benar tidak mengerti, tapi itu masuk akal karena dia meledakkan semua monster sendirian. Jadi, kebiasaan memperhatikan mereka yang memakai topeng itu membuahkan hasil. Di masa lalu, Subaru dipuji karena bahkan ketika dia diserang balik, pernapasan dan fokusnya tetap sama. Bagi orang lain, tekniknya tambah ringan sepanjang waktu, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dilakukan musuh. Kemudian sang protagonis berpikir sejenak, tapi menjawab bahwa dia tidak tahu dia melakukan apapun, dan harus dijelaskan bahwa orang normal tidak bisa menirunya. Shiguro juga merasa aneh pada awalnya, dan kemudian Subaru menyadari bahwa kuncinya adalah melakukan kontak mata untuk membuat keputusan. Kelelawar bermata satu selalu menyerang dengan menerjangkan kepala mereka ke depan. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah mereka, semakin banyak celah yang mereka tunjukkan, dan Subaru memanfaatkan ini, menggunakan satu untuk menebas mereka semua sekaligus. Bagi para penonton, penjelasannya seperti, jika kamu menggerakkan kaki, kamu bisa berjalan. Pada akhirnya, Loufani mengingatkan pemuda itu untuk tidak lupa mengumpulkan kredit, tetapi dia banyak mengutak-atik player kitnya dan terdiam cukup lama sampai akhirnya dia mengakui bahwa dia tidak tahu cara menerimanya. Penonton tidak percaya dia begitu tidak tahu apa-apa, tapi Lou membantu sang protagonis, jadi pemuda itu tidak membuang waktu dan langsung menuju objektif berikutnya. Di perusahaan setelan, gadis itu berteriak kegirangan. Dia bilang ini sangat buruk, tapi wajahnya menunjukkan bahwa dia menyukainya. Saat pemuda itu mengeluh, dia bertanya apakah dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia berkomentar bahwa lantai 2 tidaklah mudah, tapi gadis itu tidak setuju bahwa hal itu membuat sang pahlawan menjadi kurang luar biasa. Dia menjadi begitu terpesona, hingga dia mulai percaya bahwa ini adalah takdir dan dia juga secara tidak sengaja menebak bahwa pemuda itu adalah reinkarnasi dari Norokami Subaru seperti di manhwa saat subjeknya adalah Subaru. Gadis itu pusing hanya dengan membicarakannya, tapi temannya yang bernama Saigon memotongnya sebelum dia mulai berpikir untuk mengejar sang protagonis. Itulah tepatnya yang ingin dia lakukan. Tapi Sean berpikir seperti seorang investor. Dia mengatakan bahwa jika mereka membicarakan hal ini kepada bos, mereka akan dimarahi. Jadi, keduanya berdebat, tetapi Lou menyerah untuk saat ini karena dia terus menonton siaran langsung sang pahlawan. Akhirnya, sang protagonis berada di area terpenting di Dumeon. Sudah ada tempat terakhir untuk menyelesaikannya. Kemudian, dia bersandar pada gerbang, dan gerbang itu terbuka dengan sendirinya, menampakkan monster yang sedang tidur di dalamnya. Monster itu adalah serigala petarung bernama Greg, bos dari lantai tersebut. Tujuan misinya adalah untuk mendapatkan rasa hormat dari serigala petarung melalui sebuah ujian. Sistem tidak pernah mengatakan ini adalah monster yang harus diburu. Itu adalah penjaga, tetapi seseorang menawarkan 3.000 kredit jika dia bisa mengalahkan serigala itu. Dalam kenyataan sang protagonis, jumlah itu cukup besar, jadi dia menjadi khawatir. Pada akhirnya, monster itu mulai bergerak sedikit demi sedikit hingga bangkit dari tanah dan mulai berbicara kepada pahlawan kita. Hal pertama yang ditanyakan serigala itu adalah apakah sang protagonis benar-benar sendirian di sana. Kemudian sang pahlawan memintanya untuk memeriksa jika dia mau. Greg mengakui bahwa dia menganggapnya menarik, dan dia berbau seperti pejuang yang sangat hebat. Serigala dari suku petarung dapat membedakan aroma dan bau yang mengungkapkan jati diri seseorang. Pada dasarnya, dalam sekejap, serigala itu memberi izin bagi Subaru untuk terus maju, tetapi sang pahlawan meminta maaf dan memberitahunya bahwa tujuannya adalah Greg yang membuat serigala itu cukup bingung. Subaru menjelaskan bahwa dia memiliki misi untuk membunuhnya, dan setelah merasakan baunya, Greg dapat memahaminya. Kembali di scene, kedua pekerja itu pergi menemui bos mereka. Kemudian, pria bernama
John Tail mulai mengetik di komputer dan menanyakan ukuran audiens sang protagonis. Sage Shilly menjawab sekitar 20 orang, tetapi Love memotong dan berkomentar dengan bangga bahwa jumlahnya sudah melampaui 30 orang. Sang bos bertanya apakah mereka berdua sedang bercanda dengannya. Nama asli gadis itu adalah Hatsuka, dan dia dimarahi karena tidak membawa seseorang dengan potensi yang menjanjikan. Sang bos percaya akan lebih baik baginya untuk menjadi streamer karena dia cukup berbakat, tetapi gadis itu mengabaikannya dan menginformasikan bahwa Subaru sudah memiliki 40 penonton live. Kembali ke Dumion, serigala itu bersiap untuk membela diri, dan sang protagonis mencoba untuk tidak berpikir dan langsung bertindak. Dia mencabut pedang iblisnya dan fokus untuk tetap tenang, meskipun ini adalah pengalaman pertamanya. Monster itu melompat menyerang sang pahlawan dengan kecepatan tinggi, dan dia bertahan di detik terakhir. Greg mengeluarkan cakar tajamnya dan mencoba mencabik pemuda itu. Dia mulai terdesak, lalu menyadari bahwa musuhnya cukup kuat. Seperti yang sudah dia duga, mengalahkannya dengan kekuatan kasar adalah hal mustahil, tetapi dia punya ide lain dan mulai fokus untuk menghindar untuk saat ini. Greg memuji sang protagonis meskipun dia bilang sang pahlawan tidak punya peluang melawannya. Namun, sang pahlawan menyerang cakar monster itu di saat yang tepat untuk melakukan pertahanan sempurna. Sayangnya, dia berakhir dengan punggung bersandar di dinding. Jadi, monster itu berkata dia sedikit bersenang-senang dalam pertarungan ini dan menyuruh sang pemuda untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat Greg menyerang, Subaru memfokuskan segalanya untuk menyelinap di bawah serigala prajurit itu. Saat dia menyadari pola serangan serigala tersebut, dia membuat monster itu menghantam dinding hingga terjepit sehingga dia bisa menyerang. Subaru tidak membuang waktu dan melancarkan beberapa tebasan pada serigala itu hingga dia memberikan serangan terakhir yang mengakhiri pertarungan. Pada akhirnya, Greg tidak keberatan dan memuji bakat Subaru sekali lagi, lalu jatuh tak berdaya ke tanah. Semua skill protagonis naik level dan dia mendapatkan 500 poin pencapaian. Chat menjadi liar dan dia juga menerima hadiah 3000 kredit dari misi tersebut. Kini dengan 3150 kredit dan 618 poin pencapaian, pintu menuju level berikutnya terbuka. Namun saat dia masuk, sekumpulan pesan opsi elemen muncul di hadapannya, ada sekitar 16 opsi dan jumlahnya sesuai dengan bakat pemain. Jika sang protagonis tidak memilih jalur guntur di sana, dia harus mengganti namanya. Jadi dia memilihnya dan diteleportasi ke level berikutnya. Kembali ke kantor. Kini keadaan berbalik dan semua orang menjadi bersemangat seperti sang gadis. Hatsuka mengatakan sudah ada 60 penonton live dan ini tidak normal. Kemudian bos setuju bahwa itu mengesankan karena dia juga berhasil mengalahkan serigala itu. Tetap saja, Subaru adalah pemula dan berisiko untuk berinvestasi padanya. Namun dalam kasus ini, Hatsuka meminta untuk bertaruh dengan John. Dia mengatakan bahwa jika Subaru gagal menaklukkan elemen guntur, dia dan temannya akan bekerja selama 5 tahun tanpa menerima gaji. Chunan segera berteriak bahwa dia tidak setuju dengan ini. Tapi John merasa dia tidak akan rugi apa-apa. Sejauh ini hanya Subaru yang berhasil mendapatkan petir itu. Namun Hatsuka merasa percaya diri. Jadi John setuju untuk merekrut sang pahlawan jika dia berhasil sementara. Gadis itu membekap mulut temannya. Setelah memilih elemennya, sang protagonis pergi ke awal jalur guntur. Namun saat dia tiba, seseorang mendorongnya menjauh sambil berteriak agar berhati-hati. Orang itu nyaris menyelamatkan sang pemuda dan dirinya sendiri karena ada raksasa berbahaya dengan gada di sana. Pemuda itu berteriak menanyakan apa yang dilakukan protagonis dan apakah dia ingin mati. Kemudian sebuah pesan sistem muncul memberitahunya untuk mengalahkan fragmen raksasa. Tidak ada yang mengerti mengapa monster seperti itu muncul di tempat ini. Ini adalah raksasa yang seharusnya hanya muncul di paruh kedua tantangan. Jadi, sang pahlawan berpikir bahwa membunuh Greg telah mengubah sesuatu. Raksasa itu menghantam tanah dengan senjatanya, tetapi sang protagonis berhasil menghindar entah bagaimana. Pemuda dari sebelumnya terus mengatakan mereka nyaris tidak selamat, tetapi sang protagonis fokus untuk menyelesaikan ini dengan cepat sebelum mereka mencoba ikut campur. Raksasa itu meninggalkan celah saat mengangkat senjatanya, jadi sang pahlawan menghindar. Dan saat monster itu menghantam tanah, dia menggunakan lengannya untuk melompat sangat tinggi hingga mencapai kepala monster itu dan mengincar lehernya. Kemudian di area leher, dia menancapkan pedangnya dan mengakhiri pertarungan tanpa berkeringat sedikit pun, menyuruh raksasa itu untuk diam. Tapi dia bahkan tidak perlu mengatakan itu karena setelah dikalahkan, monster itu akan terdiam selamanya. Saat raksasa itu kalah, sistem mengumumkan bahwa tahap keempat telah diselesaikan. Level protagonis meningkat bersama statistik lainnya, dan dia mendapatkan item yang disebut jantung raksasa. Pemuda yang mencoba membantu sang pahlawan itu bingung, sama seperti orang-orang di siaran tersebut. Pemuda itu mulai berbicara lebih sopan setelah melihat adegan itu. Dia juga bertanya siapa sebenarnya Subaru. Jadi dia menjawab bahwa dialah orang yang datang untuk mengalahkan raksasa itu. Beberapa waktu kemudian di kota, sang protagonis menghabiskan waktu melihat apa yang mereka bicarakan di player kit. Semua orang ingin melihat item yang dia menangkan, yang kemungkinan besar langka. Karena dia juga penasaran, dia memberitahu semua orang bahwa mereka akan melihatnya bersama-sama. Dia mengeluarkan jantung raksasa dari ruang dimensinya yang ternyata adalah cincin langka yang meningkatkan vitalitas dan regenerasi. Dia juga mendapatkan baju zirah bernama Thunderclap yang memiliki kekuatan petir. Seorang penonton bernama Loveo Kama Subaru mendonasikan 5000 kredit agar Subaru mendapatkan petir. Jadi dia berterima kasih dan beberapa orang lainnya juga memberikan banyak kredit untuk misi ini yang membuat sang protagonis semakin termotivasi untuk berhasil. Karena begitu banyak orang yang sangat antusias, Subaru baru menyadari sekarang bahwa dia mungkin pernah menjadi orang spesial di masa lalu. Akhirnya, tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Pemuda dari sebelumnya masuk bersama seorang satria pirang berbaju zirah. Dia meminta maaf atas keterlambatannya dan menginformasikan bahwa dia membawa kapten desa malam, Selius.
Keduanya saling menyapa dan mulai berbicara tentang serangan raksasa. Pemuda itu menjelaskan bahwa para ksatria tetap waspada 24 jam sehari dan para warga pun demikian. Itulah sebabnya dia menerima Subaru dengan buruk sebelumnya. Kali ini terasa berat karena sang protagonis melindungi nyawa orang-orang saat dia pergi. Pelis berterima kasih padanya, tetapi sang pahlawan mengatakan dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Pelus adalah wajah desa tersebut. Dia adalah ksatria pemberani yang menghadapi ras raksasa. Mengalihkan pembicaraan, ksatria itu berkomentar bahwa mereka telah menemukan pemimpin raksasa dan mereka ingin mempertaruhkan nyawa untuk mengakhiri ini sekali dan selamanya. Kemudian keduanya membungkuk kepada sang protagonis, memintanya membantu menyelamatkan desa. Semua orang di chat berkomentar bahwa mereka tidak ingin Pelus mati. Tetapi Subaru ingat bahwa menurut cerita di tahap selanjutnya, sang ksatria tidak berakhir dengan baik. Bagaimanapun, dia meminta pemuda itu untuk mengangkat kepalanya dan mengatakan dia mengerti. Dia akan membantu dengan segala kemampuannya. Dengan demikian, ksatria itu berterima kasih dan tahap kelima dimulai. Saat sore hari, sekelompok pejuang pergi bersama sang protagonis ke lokasi pemimpin raksasa. Kemudian dia melihat ke player kit. Tempat itu penuh dengan komentar dan jumlah penonton terus meningkat. Namun akhirnya, ksatria itu memerintahkan kelompok tersebut untuk berhenti maju karena mereka sudah bisa melihat tubuh raksasa yang tergeletak di depan. Dan itu adalah tubuh pemimpin raksasa yang mereka cari. Perlu setuju untuk maju duluan untuk menarik perhatian sementara sang pahlawan tetap di belakang. Namun, sang protagonis menghentikannya sebelum dia melakukan sesuatu yang konyol. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang, membuat semua orang di sana berpegangan agar tidak jatuh. Kemudian sang pahlawan memperingatkan bahwa benda itu sudah bangun. Saat monster itu melihat ke arah kelompok tersebut, sekumpulan raksasa muncul dari tanah dan mulai mengejar mereka. Sulit untuk memahami mengapa tiba-tiba ada pasukan di sana. Pelus merasa tidak ada cara untuk melawan balik. Kemudian skenario terburuk dimulai saat para pejuang ditangkap dan dilahap oleh makhluk-makhluk mengerikan itu. Semua ini terjadi di depan mata yang lain yang akan menjadi sasaran berikutnya dengan senyum psikopat di wajah mereka. Pelas segera berteriak agar semua orang mundur ke kaki gunung. Saat bencana dimulai, beberapa ksatria syok dan yang lain mencoba tetap tenang. Salah satu dari mereka kehilangan akal sehatnya karena melihat saudaranya dibunuh. Kemudian Pelus berteriak agar semua orang lari, mengatakan bahwa itu adalah perintah. Dia menyuruh mereka memikirkan keluarga dan desa mereka karena jika mereka mati di sana, semuanya akan berakhir. Pada akhirnya, hanya Pelus dan Falcon yang tersisa di garis depan. Tetapi sang protagonis juga berdiri kokoh tanpa mundur selangkah pun. Si Piram berteriak bahwa dia harus lari juga dan memimpin para ksatria di lain hari. Tetapi sang protagonis mengatakan bahwa dialah yang seharusnya mengatakan itu. Dia bertanya mengapa si Piram tidak lari dan menjelaskan bahwa dia tidak akan bisa bertarung dengan kekuatan penuh selama ksatria itu ada di sana. Pelus mencoba mengatakan bahwa dia tidak bisa lari dan membiarkan orang asing menanganinya sendirian. Tetapi sang protagonis bersikeras. Jadi, si Pirang pergi untuk mencoba mengumpulkan beberapa bala bantuan. Dan karena dia berhutang nyawa padanya, dia berharap Subaru kembali dengan selamat. Semua raksasa berdiri, fokus pada sang protagonis, tetapi dia tidak membiarkan dirinya diserang lebih dulu dan mulai berlari. Dia berteriak bahwa dia akan menjadi lawan monster-monster itu dan dengan cepat menebas kaki salah satu dari mereka. Kemudian dia menebas raksasa lain yang juga berada di dekatnya untuk mencapainya. Monster-monster itu mulai lebih memperhatikan Subaru karena dalam sekejap mata, dia sudah mengalahkan dua raksasa. Meskipun itu hanya sebuah tes, sang pahlawan tidak ingin menjadi orang yang tertinggal. Selagi pertarungan terjadi, si Pirang berlari tanpa henti. Namun di satu titik dia merasa marah pada dirinya sendiri karena telah menerima untuk melarikan diri. Chat protagonis tidak percaya dia benar-benar akan bertarung. Secara teori, Pelus seharusnya mati di sana. Tetapi Subaru tahu dia sudah bisa menyelamatkan semua orang, jadi dia terus berada di medan perang dan mengalahkan dua monster lagi dengan satu serangan. Mengayunkan pedangnya tanpa henti, dia mengirim satu lagi ke langit. Dan pedang iblis itu terus menyerap energi. Subaru mulai merasa lelah, jadi dia berlari untuk membuka jalan dan segera menemukan sang pemimpin. Menggunakan tubuh para raksasa untuk mendorong dirinya maju. Dia melompati beberapa monster yang lebih kecil dan mendarat di atas yang lain, tetapi dia tidak berhenti. Subaru terus melompat dari kepala raksasa ke kepala raksasa lainnya, dan peralatannya membantu staminanya. Dia benar-benar perlu menemukan sang pemimpin, dan karena keberuntungan nasib, dia berhasil melihatnya di tengah-tengah semua itu. Sang pemimpin juga tampak senang untuk membunuh sang protagonis. Subaru menjadi lebih khawatir karena jika dia tidak menyelesaikan pertarungan sekarang, dia akan mati. Jadi, saat monster itu menyiapkan serangan, dia berharap rencananya berhasil. Subaru menjentikan jarinya untuk mengaktifkan kemampuan Thunderclap dari baju zirahnya. Petir itu melukai para raksasa, tetapi yang membuat mereka gila adalah suaranya, sehingga mereka semua mulai meronta-ronta. Karena bahkan bosnya tidak bisa luput dari ini, sang protagonis melompatinya dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan menghujamkan pedangnya ke leher raksasa itu. Itu adalah gerakan yang sangat cepat sehingga monster itu tidak bisa bereaksi, sehingga dia jatuh terjengkang dan sistem memberitahukan bahwa Subaru menang. Semua statistik protagonis meningkat secara signifikan dan chat dibuat kagum. Bagi Subaru, jika ini adalah manga biasa, sang protagonis akan melakukan pose yang keren, tetapi cuaca mulai memburuk dan Great Bad tidak bisa lagi memulihkan stamina. Bahkan setelah menyelesaikan tahap ini, monster-monster tersebut tidak menghilang hingga ujian berakhir. Melanjutkan sekarang adalah situasi yang tidak dipersiapkan oleh sang protagonis karena dia hampir jatuh di sana. Namun, karena tahap 5 telah diselesaikan, langit tertutup dan petir hitam raksasa menyambar Subaru dari awan. Pada saat yang
Sama, segalanya sedang terjadi di sebuah kabin di tengah hutan. Rena menghabiskan waktu duduk sambil menonton Player Kid. Shigure tiba dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Kemudian dia berkata dia sedang menikmati angin sepau-sepa. Shigure setuju bahwa Rena harus menikmatinya karena sebentar lagi akhir akan datang bagi mereka. Saat dia mencoba berbicara serius, temannya mengabaikannya. Kemudian gadis itu menjadi penasaran ingin melihat apa yang sedang ditonton temannya yang begitu menarik. Rena menunjukkan bahwa dia sedang menonton siaran langsung seorang pria bernama Narukami Subaru. Namun hanya karena Shigure menyarankan bahwa dia mungkin adalah sang pemimpin, Rena menjadi kesal. Dia mengatakan dia hanyalah streamer menyebalkan yang berada di lantai 2, dan dia ingat apa yang dikatakan temannya. Jika Subaru selamat, Kazuki pasti sudah tamat sekarang. Rena tahu sang pemimpin sudah mati dan ingin temannya menerimanya juga. Namun dia tidak setuju. Rena berteriak menanyakan berapa lama lagi dia pikir sang pahlawan akan bersembunyi. Tetapi Shigure menjawab dengan menanyakan hal yang sama jika mereka hanya akan terus menonton juga. Rena bilang dia hanya membuang waktu menonton siaran itu, tetapi terkejut saat dia melihat lagi. Kemudian Shigure juga melihat dan menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Dalam ujian, sang protagonis berhasil menggunakan elemen guntur pada para raksasa dan juga menggunakan listrik pada pedang iblisnya. Kemudian dia menjadi jauh lebih kuat dan menebas tidak hanya satu tapi semua raksasa yang mendekat. Setelah selesai, Subaru menyadari dia tidak akan punya kekuatan untuk berjalan kembali. Dia mengalahkan monster-monster itu, tetapi dia salah karena terlalu memaksakan diri. Beruntung bagi pemuda itu, dia tidak sendirian. Palas benar-benar pergi mencari bala bantuan, dan saat dia menemukan sang pahlawan di sana, dia berlari untuk menolongnya. Namun sang protagonis bahkan tidak bisa berbicara dan menutup matanya hingga pingsan. Di perusahaan hiburan, suasana mencekam karena mereka berhenti menonton siaran tersebut. Seun dan John mencoba memikirkan cara untuk menghibur gadis itu dan dia tampak seperti sedang menangis. Padahal kenyataannya, wajahnya hanya merah karena malu. Dia telah mengirim pesan kepada sang pahlawan dan tidak ingin dia mengira itu hanya sekadar bisnis. Namun, Sean ingat bahwa itu memang kontak pekerjaan. Hatsuka berteriak bahwa dia jauh lebih pantas disebut penggemar daripada manajer. Jadi itu normal. Dan mengalihkan pembicaraan, dia bilang dia sudah mengatakannya kepada direktur. Kekuatan petir yang hanya dimiliki Subaru kini menjadi miliknya dan para pemain baru ini. John tidak ragu bahwa pemuda itu melakukan sesuatu yang layak diperhatikan. Tiba-tiba, Sean mengumumkan bahwa sang pahlawan telah membaca email tersebut dan Hatsuka hampir pingsan karena gembira. Namun malangnya bagi gadis malang itu, dia hanya melihatnya saja. Jadi, antusiasme gadis itu langsung lenyap. Pada hari yang sama, seorang streamer spesialis analisis pertarungan pemain bersiap untuk bekerja. Hawkeye telah mendapatkan posisi yang signifikan dengan opini dan tutorialnya tentang cara mengalahkan musuh. Dia menonton berbagai video pemain dengan penuh perhatian termasuk Kurukawa Aman yang baru-baru ini memasuki zona biru dan juga Kazuki yang kini menjadi wajah para pemain yang kemampuannya akan dianalisis. Hawkeye mengakui bahwa Subaru adalah seorang legenda dan tidak ada orang yang lebih baik untuk dipikirkan. Jadi dia berterima kasih kepada semua penonton yang telah hadir dan mengumumkan bahwa topik hari ini adalah tentang Subaru. Hawkeye pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi di topik siaran langsung dan berakhir di siaran sang protagonis. Bahkan dia menjadi khawatir tentang kemampuan sang pahlawan yang menggunakan kekuatan barunya dengan sangat baik. Hawkeye menjelaskan bahwa sang pahlawan mengendalikan aliran dan mengerahkan kekuatan yang diperlukan ke pedang tanpa membuang energi. Sang streamer tidak bisa menemukan apapun untuk dikritik dan menyadari bahwa orang-orang tidak memahami hal ini. Dia kemudian berkomentar bahwa pemuda itu akan menjadi seseorang yang penting dan mereka harus memperhatikannya. Pada akhirnya, Hawkeye hampir lupa menggunakan kemampuan uniknya, tetapi dengan Hawkeye, dia berkata bahwa kendali pemuda itu sekarang pasti lebih baik daripada Subaru di masa jayanya. Keesokan harinya, sang protagonis bangun dengan kaget. Sistem memperingatkan bahwa tahap ke-6 masih dihentikan sementara dan bertanya apakah dia ingin menghentikan tantangan tersebut. Meskipun kelelahannya normal, sang pahlawan masih merasa cukup lelah. Bagaimanapun juga, di Player Kid, Subaru menyadari bahwa audiensnya telah meningkat saat dia tidur. Jadi, dia meminta maaf karena dia akan meluangkan waktu untuk beristirahat dan mengakhiri siaran tersebut. Sang protagonis berteleportasi ke ruang tunggu tantangan dan melihat sebuah gerbang di depan. Kemudian, pesan lain dari Hatsuka tiba, memintanya untuk lebih memperhatikan proposal tersebut. Subaru langsung berpikir bahwa itu adalah spam, tetapi wajahnya berubah saat melihat bahwa itu dikirim oleh perusahaan hiburan Sutin. Kemudian, kembali ke kota, Subaru melihat ke Player Kid. Dia mempelajari tentang perusahaan yang berinvestasi pada pemain, yang cukup besar karena bergerak di bidang hiburan. Streamer afiliasi dari Sutin, Hoai, sangat memuji pahlawan kita hingga menjadi viral. Subaru menyadari bahwa kolom komentar adalah zona perang, tetapi dia juga senang dengan pujian itu dan berterima kasih kepada Hoai atas seleranya yang bagus. Di luar tempat sang protagonis berada, kisah mulai mendekat. Saat dia mendengar kabar dari Hawkeye tentang sang pahlawan yang memiliki potensi, dia menjadi sangat marah karena pemuda itu baru berada di lantai 2. Isa harus mengendalikan dirinya sekuat tenaga agar tidak meledak. Namun saat dia memasuki sebuah kedai, dia menjadi jauh lebih senang karena menemukan sang protagonis di dalam. Isah mencoba berbicara, tetapi Subaru mengabaikannya. Jadi, dia pergi ke meja dan menumbahkan cangkir kopi panas sang pahlawan ke arahnya. Setelah mendapatkan perhatian, pemuda itu meminta maaf dan berpura-pura baru saja melihat pria itu. Isah berkomentar bahwa lantai 2 adalah tempat yang cukup kecil, tetapi sang pahlawan tetap tidak memperhatikan. Oleh karena itu, si pria meminta kopi dan manisan yang dia minta pertama kali, tetapi dia menjadi geram karena Subaru hendak pergi. Dia berteriak bahwa dia sudah memperingatkan terakhir kali apa yang
akan terjadi jika dia terus melakukan ini. Kemudian dia mencengkeram sang protagonis dan menyuruh sang pahlawan untuk meminta maaf jika dia tidak ingin mati. Tetapi sang pahlawan menepis tangan Isah dan mengatakan dia tidak punya waktu untuk omong kosong ini lagi. Dia meremasnya begitu keras hingga tangan si pirang hampir patah. Dengan demikian, Subaru pergi, mengatakan bahwa itu adalah balasan atas kopi yang tumpah tadi. Isah mencoba menghentikannya, tetapi Subaru tidak menoleh ke belakang dan membanting pintu dengan kasar. Si pirang mengaku bahwa dia ingin memanjat menara dengan damai. Tapi setelah diperlakukan seperti sampah seperti itu, dia berubah pikiran karena dia pikir dia terlalu lembut. Di luar kabin, sang protagonis melihat ke Kit dan mengirim pesan kepada seseorang yang akan menerimanya di rumah kayu di hutan itu. Karena dia telah mengirim pesan kepada Rena meminta untuk bertemu. Di sebuah gua gelap di lantai 2, beberapa monster telah dikalahkan oleh sang protagonis. Dia bersiap untuk memasuki ruang bos, tempat Raja Kadal bersembunyi. Great Bad protagonis sudah berada di level 3, jadi dia mulai terbiasa. Tiba-tiba, percikan api berubah menjadi kadal raksasa bernama Salamander, yang merupakan bosnya, dan dia berlari seperti orang gila. Untuk menghindari kecelakaan seperti terakhir kali, Subaru ingin memuji kilat untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Pertama, Hi menempatkan kekuatan guntur di kakinya dan melompat tinggi untuk menebas Salamander. Subaru bertindak seperti tubuh lamanya, tetapi monster itu melepaskan ledakan api untuk membunuh sang pemuda sebelum dia naik. Kemudian dia memasukkan kekuatan guntur ke dalam pedang iblis dan membelah api tersebut, tetapi kelelahan meningkat. Akhirnya, di atas monster itu, sang protagonis menggunakan seluruh kekuatannya dan membelahnya menjadi dua, mengakhiri Dumyeon dengan kaki di atas punggungnya. Di pintu keluar Dumyeon, sang pahlawan melihat bahwa kelelahannya berkurang lebih lambat dan dia masih punya banyak energi untuk digunakan. Masalahnya adalah untuk meningkatkan Great Bad, sekarang biayanya 40.000 kredit. Subaru hanya ingin seseorang muncul dengan pekerjaan yang bagus untuknya. Tetapi pada saat itu, seseorang muncul di belakang hutan memanggil namanya. Orang ini sudah menertawakannya karena mencoba menaikkan level di sana dan mengatakan bahwa meskipun sudah saling kenal sejak kecil, dia masih sangat terkejut. Subaru mengatakan dia gigih. Jadi Isah dengan cepat menyatakan bahwa kesabarannya ada batasnya dan sangat dekat dengan sang pahlawan. Dia berkomentar bahwa dia pikir lebih baik ini menjadi pertemuan terakhir di antara mereka berdua, yang membuat Subaru penasaran. Kembali ke bagian utama kota awal, pemuda dengan mata elang memasuki penjual anggur biasa. Di dalam, presiden perusahaan Sutin, John, memanggilnya untuk duduk. Keduanya membicarakan hal-hal normal seperti bagaimana pekerjaan berjalan baik. Kemudian Hokwai mengatakan itu kurang lebih demikian. Namun, John mengatakan bahwa itu normal dan audiensnya tidak akan pergi begitu saja tanpa alasan. Bagaimanapun, keduanya dengan cepat beralih ke topik utama, yang bukan sekadar minum teh. Sang presiden ingin tahu tentang evaluasi yang dibuat Hawkeye terhadap sang protagonis. Jadi, seperti yang sudah dia katakan, dia mengulangi bahwa bakatnya lebih besar daripada Subaru. John tidak mempertanyakan intuisi temannya dan mengungkapkan bahwa dia berniat untuk merekrutnya juga. Karena alasan ini, si matalang itu mengatakan bahwa presiden memiliki mata yang bagus untuk bisnis. Setelah mendengar evaluasi rekannya, John yakin dia harus merekrut Subaru. Kemudian dia meminta sang streamer untuk berkolaborasi dengan sang protagonis untuk meningkatkan penonton. Kembali ke pertarungan protagonis. Sekarang hanya mereka berdua di sana dan sang pahlawan setuju tanpa rasa takut. Isah mulai berkata bahwa hal-hal buruk terjadi saat kau memasuki Dumyeon sendirian. Dia juga menyebutkan bahwa pemuda itu sampai sejauh ini karena keberuntungan, mengejeknya karena ingin menjadi Subaru. Faktanya, si pirang ingin nama pemimpin bermata biru itu menghilang karena segala sesuatu tentangnya membuat pemuda itu kesal. Subaru merasa agak lelah, hidup di masa di mana setiap orang memiliki perasaan terhadapnya. Jadi, dia bertanya mengapa si penjahat begitu terobsesi untuk mengganggunya. Kisah segera mengatakan itu karena namanya, tetapi Subaru menjawab bahwa semua orang sepertinya menyukai namanya. Untuk menjelaskan, si pirang mengingatkannya bahwa sang protagonis tahu siapa ayahnya, tetapi sang pahlawan masih tidak mengerti. Kemudian Isah berkata lagi bahwa dia adalah putra Reinhardt yang membuat Subaru teringat akan orang suci pedang satu serangan. Di masa lalu, sang protagonis memenangkan pertarungan dan menyebabkan kegemparan besar. Subaru dari guild bermata biru tiba-tiba muncul dan mengalahkan Ranker Reinhardt dari Runeterra. Semua ini hanya dengan satu serangan, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, lalu Reinhardt ingin terus bertarung, tetapi setelah mencoba bangkit, dia jatuh tersungkur. Di masa sekarang, Isah kembali berteriak agar protagonis tidak menyebut nama ayahnya. Subaru masih mencoba memahami apakah kebencian itu karena namanya atau karena ayahnya, dan dia juga mencoba menjelaskan bahwa Hosa Subaru sangat menderita karena memiliki nama itu. Namun, si pirang bosan mendengarkan percakapan tidak masuk akal ini dan menciptakan lingkaran api di sekitar mereka berdua. Kemudian dengan tangannya yang penuh dengan sihir api, ingin mengakhiri ini dengan cepat, dia menyuruh Subaru untuk diam dan mati saja sekarang. Isah bilang dia membenci Subaru dan juga benci bagaimana semua orang memperlakukannya seperti dewa. Meskipun dari apa yang dia tahu, karena dialah guildnya dimusnahkan di lantai 8. Isah mengatakan itulah yang pantas mereka dapatkan dan berharap mereka sedang terbakar di neraka sekarang. Si pirang melemparkan bola api yang mengatakan bahwa keberuntungan pahlawan itu habis saat dia lahir dengan nama itu dan meledak
bergerak di atasnya. Isah terengah-engah karena kelelahan, mengeluh bahwa dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, tetapi dia senang hanya dengan memikirkan untuk mengejar Streamer bermasker berikutnya. Kemudian saat dia mendengar kata bermasker, sang protagonis muncul dari ledakan sambil mengenakan topeng dan bertanya apakah mereka sedang membicarakan dirinya. Isah berteriak bahwa tidak mungkin bagi pemuda itu baik-baik saja setelah menerima bola api tepat di wajahnya. Namun, sang protagonis berkata dia tidak suka ketika orang berteriak, apalagi mendengar si bodoh berambut pirang itu. Kemudian dia meninju perut pemuda itu, membuatnya jatuh berlutut ke tanah. Setelah pukulan tersebut, Isah bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Sang pahlawan pun mengejek wajahnya. Isah tidak percaya ini terjadi. Jadi, Subaru mengajak pemuda itu bermain game. Dia meminta rekannya menebak apakah dia Jose Subaru, Streamer bertopeng Narukami Subaru, atau mungkin Narukami Subaru yang asli dari Guild Blue Eyed. Isah mulai sadar bahwa protagonis ini adalah bocah terkenal dari siaran langsung tersebut. Namun, bagi pecundang sepertinya untuk mendapatkan elemen petir, dia merasa itu bukan masalah besar. Dia bilang orang tak berguna seperti sang pahlawan tidak akan bisa menang di level ini. Oleh karena itu, dia merasa dirinya lebih hebat daripada Subaru yang asli dari Blue Eyed. Isah menerjang protagonis dengan kemarahan yang meledak-ledak. Namun, Subaru bereaksi dengan brutal, memotong lengan pemuda itu. Saat si Pira mencoba memahami, sang protagonis bertanya kenapa dia begitu percaya diri. Isah masih sangat bingung, namun kemudian dia mulai teringat ketika Subaru berbicara tentang penderitaan Hosal seolah dia adalah orang lain, dan akhirnya dia sadar bahwa protagonis ini adalah Subaru yang asli, tetapi sudah terlambat baginya sebelum terpotong habis. Dengan dua serangan, pertarungan berakhir dan si Pirang pingsan. Sang pahlawan lalu berkata bahwa ini adalah ucapan terima kasihnya karena telah meminjam tubuh Hosa. Di sebuah restoran biasa, orang-orang berkomentar tentang adanya penggemar Subaru di sana. Mereka merasa malu sendiri saat melihatnya sedang melakukan siaran langsung. Setelah banyak berpikir, sang pahlawan mengerti bahwa memakai topeng ini setiap saat adalah ide bagus agar musuh tidak mengetahui identitas aslinya. Akhirnya, orang yang ditunggunya muncul. Hatsuka berkata senang bertemu dengannya dan menyebutkan bahwa dialah yang mengirim pesan itu. Lalu dia memperkenalkan diri, namun tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Keduanya bersalaman dengan penuh hormat dan gadis itu melihat pemuda itu sangat mirip dengan Subaru yang asli, seolah dia hidup kembali dan menutupi wajahnya dengan topeng. Subaru bertanya apakah ada yang salah, dan gadis itu hampir meledak karena malu, apalagi dia ingat bahwa bosnya memerintahkan agar memberikan kesan yang baik, tapi dia justru sudah mengacaukannya. Dia mulai menggaruk kepalanya karena stres. Kemudian, sang protagonis memulai percakapan dengan bertanya apakah dia penggemar Subaru. Saat Hatsuka menjawab ya, sang pahlawan mencoba merendah, namun dia juga menyebutkan bahwa dia adalah penggemar beratnya. Hatsuka dengan bangga mengatakan bahwa dia telah menonton siaran langsungnya. Sejak tidak ada orang lain yang menonton dan dia sangat khawatir saat dia memasuki ujian raksasa. Bagaimanapun, sang protagonis berterima kasih atas dukungannya. Hatsuka mulai berkata bahwa itu adalah takdir dan itulah mengapa dia mengirim pesan melalui profil perusahaan. Gadis itu lalu mengendalikan diri untuk bersikap lebih profesional dan membicarakan kontrak mulai dari iklan hingga acara. Dia mengatakan perusahaan akan melakukan segalanya untuk merek pahlawan tersebut dan yang perlu dia lakukan sebagai gantinya adalah terus melakukan streaming. Subaru bertanya apakah setiap streamer memiliki kehidupan semudah itu, tapi gadis itu menjelaskan bahwa dia istimewa. Namun, dia memotong ucapan Hatsuka soal kondisi kontrak untuk bertanya apakah semua manajer seperti dia. Gadis itu mencoba membela diri karena dia tidak tahu apakah Subaru menyukainya atau membencinya. Saat gadis itu merasa dalam masalah, Subaru justru melihat bahwa level manajernya sangat tinggi. Itulah mengapa dia tetap diam, karena jika seorang manajer perusahaan saja begitu kuat, dia harus menjadi jauh lebih kuat lagi. Hatsuka menjadi semakin sedih. Tiba-tiba, sang protagonis berkata dia merasa bisa mempercayainya dan mengulurkan tangan untuk meresmikan kontrak dengan perusahaan hiburan tersebut. Gadis itu berterima kasih atas kepercayaannya hingga hampir menangis haru. Keesokan harinya, sang protagonis membuka siaran langsung dan 703 orang bergabung untuk menonton. Dia terkejut karena penonton meningkat drastis dalam semalam, padahal Hatsuka yang bekerja keras untuk itu. Dia mengajak penonton bersenang-senang dengan pertunjukan yang akan dia berikan. Sang protagonis memulai tahap ke-6 yang disebut legenda jalur petir. Di hari hujan di dalam tenda, kelompok Satria sedang menyusun rencana untuk maju lebih jauh. Pelus bertanya apakah sang protagonis sudah tiba. Falcon berkata belum. Satria lain bertanya apakah mereka bisa mempercayainya, dan rekannya bilang sulit percaya orang asing mengalahkan kepala raksasa sendirian. Dua orang lainnya bilang si Pira itu tidak mungkin naif jika tidak melihatnya bertarung. Tapi Pelus berteriak agar mereka berhenti bicara omong kosong. Tepat saat mereka membicarakan Subaru, sang pemuda muncul. Pelus segera memeriksa keadaannya. Pahlawan itu menjawab dia baik-baik saja. Di mata yang lain, topeng protagonis cukup mencurigakan. Pahlawan itu sadar yang lain tidak percaya. Dia mengalahkan raksasa itu. Dia teringat Hatsuka setuju membuat posisi untuk mematikan mikrofonnya, jadi dia hanya memberitahu para NPC bahwa mereka sangat sombong. Sebelum apapun, ksatria tua bernama Dale berterima kasih padanya. Subaru menyapa dengan sopan, dan kakek itu berkata dia sedang mempertahankan desa saat diserang oleh raksasa. Sang pahlawan segera bertanya apakah ada raksasa yang lebih kuat dari sang kepala. Kakek itu menjawab bahwa raksasa sejati yang dulu bertarung melawan dewa sudah disegel di suatu tempat dan menghilang. Jadi yang ada sekarang hanyalah sisa-sisa
tersisa dari yang terbaik. Namun, Dale hampir gila saat membicarakan raksasa yang muncul setelah pahlawan membunuh si kepala. Suasana mencekam memenuhi ruangan, tapi sang protagonis berpikir mudah saja untuk bertarung melawannya. Dale tidak punya keberanian untuk meminta bantuan dan bilang sang pahlawan percaya diri karena belum melihat raksasa itu. Plus bahkan berteriak pada Subaru bahwa ada legenda di puncak Gunung Millennium terdapat fragmen petir tersembunyi, dan legenda juga mengatakan bahwa orang yang menemukan fragmen itu adalah penyelamat desa. Beberapa hari kemudian, desa lain terbakar dan orang-orang berlari ketakutan dari kejaran raksasa. Pemimpin raksasa di sana berbicara seolah melihat putranya dan mengambil seorang satria dari tanah. Dengan satria itu di telapak tangannya, dia meremukannya hingga hancur dan berkata akan membalas kematian anaknya dengan darah manusia. Subaru sudah sangat dekat dengan kekacauan itu dan melihat monster tersebut di kota setelah menuruni gunung. Obrolan di siaran menjadi takut karena raksasa itu terlihat seperti psikopat gila. Kembali ke masa lalu, si Piram berkata butuh 3 hari bagi raksasa untuk tiba dan menyuruh Subaru kabur jika tidak bisa menemukan fragmen. Jadi, pahlawan pergi ke Gunung Millennium untuk mencoba menemukan kekuatan petir. Dia tidak takut karena percaya bisa mengatasi tantangan apapun. Masalahnya, kalimat itu adalah kalimat yang sering dia gunakan sebelumnya. Jadi, penonton di siaran menyadari referensi tersebut. Beberapa pendukung sang protagonis memberikan misi berhadiah kredit untuknya. Anak muda itu terus berkuda sampai mencapai tempat yang dikatakan si Pirang sebagai lokasi fragmen petir. Sang pahlawan berhenti saat dinding batu besar menghalangi jalan. Dia mulai mencari. Plus bilang fragmen itu diwariskan lewat legenda, tapi dia bahkan tidak tahu apa itu. Sayangnya, si Pirang juga tidak tahu cara mendapatkan kekuatannya, tapi dia yakin siapapun yang mengendalikan petir akan mampu mengalahkan raksasa. Di dunia manusia, Hatsuka berteriak bahagia pada bosnya bahwa dia berhasil menutup kontrak. Si bos tertawa dan berkata bahwa gadis itu akhirnya menjadi orang yang berguna. Hatsuka berterima kasih, tapi juga bertanya apakah dia sebelumnya tidak berguna. Bagaimanapun, John mengabarkan bahwa dia bertemu dengan pria bermata elang dan menutup telepon, mengatakan pemuda itu akan segera menghubungi. Begitu pekerjaan selesai, gadis itu berbaring di tempat tidur dengan gembira untuk menonton siaran langsung. Menontonnya di layar dan bekerja secara pribadi adalah impian yang menjadi nyata. Gadis itu menangkap siaran tepat saat sang protagonis mengucapkan kalimat andalannya, tapi dia terkejut karena merasa aneh dia mengucapkannya begitu alami. Di puncak gunung, sang protagonis menaktifkan kekuatan petir dan semua orang mengira dia gugup. Pahlawan itu membuat lubang di dinding batu, tapi dia tidak berhenti. Dia lanjut meninju lebih keras, menciptakan ledakan kilat. Dia merasa senang karena akhirnya bisa menemukan sesuatu yang penting. Semua orang di siaran bertanya apa yang terjadi. Hanya dia yang merasakan kekuatan petir memanggil petir di dalam tubuhnya, dan kekuatan itu ada di balik pintu yang baru ditemukannya. Saat dia bergerak maju, penonton berdiskusi bahwa protagonis tidak memiliki kunci untuk membukanya, namun dia mengulurkan tangan dan saat menyentuh batu, kilat muncul. Sekali lagi, sang protagonis mengumpulkan kekuatan listrik di tangannya dan mengepalkan tinju untuk menyerang. Dia sudah tahu rahasia membuka pintu, jadi bukannya mencari kunci, dia mencoba mendobraknya. Saat kekuatan listrik protagonis menyentuh pintu, pintu itu bereaksi, bergetar hebat. Dan seperti trik sulap, pintu terbuka sendiri untuk pahlawan kita. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah untuk menghadapi tantangan terakhir. Saat dia melewati gerbang, pintu terkunci rapat hingga dia menyelesaikan tantangan. Di tenda tempat protagonis berada, semua orang lanjut berdiskusi strategi. Kakek bertanya apakah si Pirang benar-benar yakin sang pahlawan akan mendapatkan kekuatan petir. Pelus menjawab ya tanpa berpikir panjang. Dale bilang sang pemimpin sangat percaya padanya, tapi bagi Pelus, tidak ada alasan untuk ragu. Tiba-tiba seseorang muncul berteriak bahwa semua akan mati meski Subaru berhasil. Dia gemetar ketakutan berlutut dan bilang rekan-rekan di sana tidak tahu kekuatan raksasa yang akan mereka hadapi. Pelus menghampiri pemuda itu bertanya apakah mereka harus menyerah saja kalau begitu. Si Pirang benar-benar ingin percaya pada protagonis karena mereka pernah diselamatkan sekali. Namun, pemuda itu bila mudah bagi Pelus bicara seperti itu jika belum melihat monsternya. Entah dari mana, tenda mulai berguncang dan barang-barang jatuh dari meja. Kemudian seorang ksatria masuk berteriak bahwa musuh sudah tiba, yang mengejutkan semua orang karena tidak mengira dia tiba secepat itu. Di dalam gua yang dibuka protagonis, dia berjalan mencoba mencari apa yang diminta ujian. Beberapa penonton bilang sepertinya tidak ada apa-apa, dan beberapa menyebut hal menarik tentang bagaimana petir bisa begitu cepat hingga tak terlihat. Subaru mencoba mencari sesuatu yang tidak dilihatnya. Dia memejamkan mata, teringat bahwa nama tantangannya adalah jalur petir. Kekuatan terkuat yang dia rasakan datang dari bawah kakinya. Jadi dia mendapat ide. Dia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya jauh dengan seluruh kekuatannya. Saat listrik menyebar di udara, ia menjadi tak terlihat oleh mata manusia. Tapi semakin jauh, semakin kuat. Lalu, batu protagonis hancur beberapa langkah di depan. Meski tahu ini ujian, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Sang pahlawan berpikir ini pasti semacam tantangan ketahanan yang kejam di mana jika tidak bisa lewat, dia akan mati. Beberapa orang memberikan misi pada sang protagonis dan menyuruhnya berhenti untuk menghindari kematian. Tapi dia berterima kasih dan terus maju. Di kabin hutan saat menyiapkan makan malam, Shigura menatap kit pemain dengan perhatian besar. Begitu fokusnya, saat Rena muncul, dia melompat dari kursi karena kaget.
Reina juga kaget lalu bertanya apakah temannya menonton sesuatu yang mencurigakan. Jelas, Shigure bilang tidak dan dia hanya sedikit lelah. Reina menggoda dengan berkata bahwa rambut biasanya tumbuh lebih banyak pada orang mesum. Faktanya, sejak dilarang menonton siaran langsung, gadis itu merasa bosan. Tapi Reina jadi penasaran karena dia seperti diusir dari sofa. Dia sangat cemas hingga berteriak pada temannya. Dia menyuruh gadis itu istirahat di tempat lain dan berhenti ikut campur saat dia mematikan suara kit tersebut. Bagaimanapun, Rhea merasa tidak nyaman dan berdiri untuk pergi. Karena dia sudah keterlaluan, temannya bilang dia bisa tinggal lebih lama dan makan. Tapi Raina membanting pintu di depan wajah Shigure karena marah. Bagaimanapun, sekarang Shigure bisa kembali menonton siaran langsung karena jika Reina melihat dia menonton ini, akan timbul masalah. Gadis itu berpikir meski mereka berbeda, Subaru tidak akan melupakan mereka dan menarik perhatian bagaimana sang protagonis berperilaku sama seperti sang pemimpin, kecuali bagian di mana dia tanpa putus asa mencari kredit. Pada akhirnya, gadis itu teralihkan, jadi tangan Raina menyentuh bahu Shigure, bertanya apakah dia pikir dia tidak akan sadar. Dari ekspresi gadis itu, terlihat jelas dia sedang sangat marah. Di gua jalur petir, sang protagonis terus berjalan dengan sangat hati-hati. Namun, tiba waktunya saat dia mulai tersengat listrik dan progresnya hanya 2,3%. Subaru hanya bisa bertahan karena dia merasakan sensasi yang familiar seperti yang pernah dialami beberapa kali di masa lalu. Dengan progres 3,2%, jelas dia masih punya perjalanan panjang. Tapi dia tetap maju karena sekarang dia tahu tujuannya. Dia hanya perlu cukup tangguh. Orang-orang di siaran tidak mengerti kenapa dia tidak berlari karena mereka tidak merasakan sakitnya. Jelas, mencapai tujuan adalah hal utama. Tapi jika bisa, sang pahlawan ingin menjelajahi sesuatu yang lain di dalam gua. Menonton siaran dari rumahnya, Hawkeye memperhatikan segalanya dengan saksama. Dia teringat John berkata untuk bekerja sama, dan itu sesuatu yang tidak dilakukan sang bos. John menyebutkan bahwa dalam kesuksesan siaran, hanya mungkin mengendalikan separuh hal. Hawkeye tahu popularitas akan diukur dari tipe pemain yang ada. Siaran Subaru terasa lebih seperti seorang veteran bicara pada penggemar daripada vlog tenang. Narukami masih streamer pemula, jadi Hawkeye hanya perlu melakukan apa yang dia tahu. Ini adalah kesempatan untuk menunggangi meteor yang datang dengan kecepatan tinggi dan menjadikannya bintang bersinar di langit. Orang bilang Hawkeye bertahan di analisis karena tidak percaya diri memanjat menara. Tapi kenyataannya, seperti semua orang, dia juga ingin meraih bintang. Sejenak, dia bermimpi menjadi seperti Subaru dan kehilangan fokus pada siaran. Dia takut dan cepat-cepat kembali bekerja, tapi melihat dia melewatkan sesuatu yang penting. Kembali ke siaran protagonis. Dia masih berjalan, tapi semakin dekat ke akhir, semakin banyak luka yang dia miliki. Subaru tidak berhenti atau mengeluh sakit. Sebaliknya, dia berjalan dan menahan semuanya dalam diam. Dikatakan bahwa petir paling kuat adalah yang menembus terdalam ke dalam tubuh. Sekarang, pahlawan telah berjalan cukup jauh hingga listrik berada di dalam jantung dan meridiannya dengan progres sekitar 20%. Meridian terbuka dan sang pahlawan mendapat poin kekuatan magis. Meridian acak adalah konsep kekuatan. Dan seperti meridian kecil yang seperti pembuluh darah di seluruh tubuh, membukanya seperti membersihkan sumbatan pintu masuk. Dengan kata lain, kekuatan petir masuk ke seluruh tubuh sang protagonis. Hossa tidak pernah melalui proses pembersihan kotoran dari meridian. Jadi, sang pahlawan berimprovisasi. Biasanya, ini dilakukan dengan kekuatan magis seseorang karena menggunakan kekuatan eksternal itu berbahaya dan membawa rasa sakit yang luar biasa. Bahkan saat berdarah parah, sang protagonis terus bergerak menuju tujuannya. Reina merasa sedih. Menonton adegan ini di rumah, dia menonton dalam diam. Sebagai pemain, gadis itu tahu apa yang dilakukan pahlawan, tapi dia tidak tahu alasannya. Saat menggerakkan tubuhnya, dia pada dasarnya menyerap kekuatan eksternal alih-alih sihirnya sendiri. Semua orang tahu rasa sakitnya sangat hebat dan biasanya seseorang akan segera pingsan. Meski kematian dalam ujian bukanlah kenyataan, rasa sakitnya nyata. Gadis itu hampir menangis ingin tahu mengapa dia melakukan sejauh ini. Dengan progres 50%, pembukaan meridian yang lebih kecil kurang lebih selesai. Oleh karena itu, sang pahlawan sadar dia melakukan kesalahan. Dia merasa sangat buruk hingga mengira akan mati dan gagal. Di masa lalu, Subaru sering mengatakan tidak ada tantangan yang tidak bisa diatasi. Begitulah cara dia memotivasi rekan satu timnya karena pada akhirnya, dia selalu menang. Tapi sekarang, dia menyesali segalanya. Bagi sang pahlawan, jika dia tidak berbicara dengan sombong, mungkin tidak ada dari mereka yang mati bersamanya. Lebih buruk lagi, Subaru teringat kata-kata terakhir yang dia dengar dari si pirang tentang menjadi sombong. Semua ini adalah kesalahannya, dan dia terus berjalan sejauh mungkin. Tapi, akhirnya, sang pahlawan jatuh tersungkur ke tanah, dan bahkan tidak bisa menggerakkan lengannya dengan benar. Setelah pingsan, protagonis terbangun di padang rumput hijau dengan tubuh lamanya, dan tidak yakin di mana dia. Tapi saat berbalik, dia melihat semua temannya sedang berpiknik dan terkejut. Shu, Sao, Ka, Iori, Shigure, dan Rena ada di sana bersama-sama. Meski tampak sangat seperti mimpi, dia berlari ke teman-temannya. Saat sudah dekat, Subaru mulai menangis karena semuanya terasa begitu nyata. Dia tertawa dan berkata dia mengalami mimpi buruk dan ingin menceritakannya, tetapi teman-temannya merespons dengan menuduh sang pahlawan menyebabkan kematian mereka. Subaru menjadi putus asa, dan gadis yang
ditusuk oleh si pirang bertanya mengapa dia tidak melindungi mereka setelah sesumbar hebat sejenis api merah mengubah api unggun piknik. Subaru mencoba berteriak dan menjelaskan dirinya, tapi teman-temannya berubah menjadi jiwa pendendam yang tak dikenali. Sang pahlawan berteriak lebih keras, memohon agar tidak ditinggal sendirian, dan dia menjadi begitu putus asa hingga berlutut di tanah dan memohon. Tapi sebuah ledakan mengakhiri segalanya. Kembali ke dunia nyata, Subaru terbangun sadar dia mengalami halusinasi. Dengan progres 97%, dia masih sangat terluka, tapi dekat dengan akhir. Jadi meskipun halusinasi itu buruk, dia bersyukur karena mengingat alasan dia hidup dan apa yang dilakukan Kazuki. Di desa ujian yang akan diserang, seluruh penduduk berdiri bersama para ksatria bersiap untuk mempertahankan diri. Meskipun mereka ketakutan karena setidaknya satu raksasa sudah melewati dinding. Para ksatria mencoba mencari di mana bos yang sebenarnya. Mereka juga bilang sang pahlawan pasti sudah kabur, tapi Pelus berteriak bahwa dia belum. Pertama, mereka mempercayakan masa depan desa pada orang asing, lalu mereka meragukan sang pemimpin. Itulah mengapa si pirang bertanya apakah para pengeluh itu tidak malu menyebut diri mereka ksatria. Dale dengan cepat menyatakan bahwa sang pemimpin benar, dan sebelum menyalahkan siapapun, mereka perlu melindungi desa. Dia menghunus pedang dengan energi magis dan menegaskan bahwa ksatria harus melindungi dan tidak dilindungi. Lalu, mengambil garis depan, Dale dan Pelus bergegas menghadapi monster, bersedia mati dengan terhormat. Saat itu, sang protagonis akhirnya mencapai progres 99%. Dia berhasil melihat sejenis inti energi listrik dan menebak itu adalah tujuan ujian. Masalahnya, rasa lelahnya juga hampir 100%, tapi berada begitu dekat tidak membuatnya menyerah. Kembali ke pertempuran di desa, Dale berlari dengan kecepatan penuh dan menggunakan pedangnya. Dia memotong kaki raksasa. Monster itu menjerit kesakitan saat terkena, dan mencoba menangkap pria tua itu, namun gagal. Lalu si pirang datang dari belakang meminta rekannya menyerahkan sisanya padanya dan memanja tubuh raksasa. Jadi, saat dia mencapai ketinggian leher, dia melompat dan memotong raksasa dari segala arah. Raksasa itu dimusnahkan dalam sedetik dan jatuh ke belakang, kalah, tidak mampu melakukan apapun. Melihat ini membuat para ksatria mulai memiliki sedikit harapan. Mereka pergi ke tubuh monster untuk melampiaskan kemarahan dan ketakutan. Lalu Pelus berkata bahwa sekarang karena mereka telah membunuh raksasa paling kuat, mereka bisa beristirahat. Tapi Dale sayangnya memperingatkan bahwa ini bukanlah bos yang mereka bicarakan. Saat mereka belum tahu, ksatria lain terkejut oleh kemudahan tantangan itu. Salah satu dari mereka mengira hal-hal akan menjadi lebih mudah sekarang, tetapi tiba-tiba dia hancur. Pelus dan Dale hanya bisa melihat bayangannya dari jauh, tapi si pirang sudah mengerti bahwa musuh ini berada di level lain. Kembali ke protagonis, progres mencapai 99,99% dan dia berhasil memegang inti energi listrik itu. Itulah mengapa Subaru berteriak bahwa ini akan menjadi langkah pertama balas dendamnya. Ledakan energi listrik terjadi, tetapi akhirnya berlalu. Dan saat berlalu, sepertinya dia akhirnya berhasil menyelesaikannya. Namun, saat dia bersantai, kejutan merambat ke tubuh Subaru karena pembukaan meridian yang lebih kecil selesai. Jika dia terkena satu kali lagi oleh apapun, dia pasti sudah mati. Tapi untungnya, sang protagonis hanya pingsan setelah menyelesaikan tahap ke-6. Dari jauh, John terganggu oleh bagaimana protagonis selalu mencapai batas karena dia pikir dia tidak tahu kapan harus berhenti melakukan siaran. Dalam panggilan dengan Falcon AS, keduanya mengatakan mereka sedang menonton siaran langsung Subaru sekarang. Tapi Hoai berteriak pada bos bahwa pahlawan itu akan menjadi bintang, baik sebagai pemain maupun streamer, seperti dalam kasus Naruka Miko. Hawkeye mengatakan bahwa apa yang dilakukan pahlawan adalah apa yang diinginkan penonton karena lebih dekat dengan kenyataan. Bagaimanapun, pemimpin sejati Blue AS adalah pemain dan bukan streamer, yang berarti mereka akan menyaksikan kelahiran Subaru yang baru secara langsung. Kembali ke siaran protagonis. Setelah beberapa lama di tanah, dia berhasil bangun. Seluruh tubuhnya sakit karena kelelahan. Progresnya 81 dari 100, tapi statistik Subaru telah meningkat. Dan karena dia melewati tahap ke-6, dia mendapatkan beberapa kredit dari penontonnya. Sekarang sang protagonis memiliki sekitar 20.000, yang merupakan setengah dari apa yang dia butuhkan untuk meningkatkan level taruhan keserakahan. Setidaknya sekarang dia memiliki kunci untuk mengalahkan raksasa, sebuah item bernama tombak petir yang legendaris dan tidak diketahui siapapun di siaran. Meski hanya untuk sekali pakai, ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan di sekitar lantai 8. Oleh karena itu, sang protagonis menyimpannya untuk saat ini, mengatakan bahwa item level ini bisa berubah tergantung kondisi, dan akhirnya mulai keluar dari gua untuk mengalahkan monster-monster itu. Kembali ke serangan di desa, para ksatria bertemu dengan monster sebesar gedung. Ini adalah raksasa sejati, yang harus dikalahkan dan sudah sangat dekat dengan dinding. Raja Monster Grok berteriak sangat keras. Saat itu, seorang ksatria melarikan diri dan Pelus mempertanyakan apa yang dia lakukan. Kemudian, pemuda itu menangis mengatakan dia sudah memperingatkan mereka bahwa mereka tidak tahu ukuran masalahnya. Saat itu, dia pergi ke kaki monster, berlutut, dan memohon agar raksasa itu mengampuni nyawanya. Sayangnya bagi pemuda itu, sang raksasa merasa tersinggung karena ada cacing yang berani meminta sesuatu padanya. Dale bergegas membantu temannya berdiri dan menyuruh mereka berdua untuk lari. Namun, ia terlalu lama berada di sana. Saat si pria berambut pirang berteriak untuk memberi peringatan, Grok menginjak keduanya, membunuh mereka seketika. Motivasi Pelus mulai pudar karena ia tak melihat cara untuk menang atau melarikan diri. Faktanya, semua orang di sana terjebak seperti burung di dalam sangkar. Pelus awalnya ketakutan, namun kemudian amarahnya meledak. Ia berteriak putus asa bahwa ia tahu siapa yang membunuh anak raksasa itu, dan hal ini berhasil menarik perhatian Grok yang menanyakan di mana si pembunuh berada. Pria berambut pirang itu gemetar, namun ia mengarahkan pedangnya ke suatu tempat, mengatakan bahwa kesanalah Subaru pergi. Jelas sekali,
Pemuda itu mengirim monster tersebut ke wilayah yang salah, namun raksasa itu tidak bodoh dan menyadari bahwa sang satria sedang berbohong. Oleh karena itu, Grok bertanya apakah manusia yang membunuh anaknya tidak ada di sana, atau apakah Peleus mencoba menipunya. Ia hendak membunuh satria itu karena kebohongannya. Namun, sambaran petir menghantam gunung, menarik perhatian sang raksasa dan sang satria. Faktanya, kilatan itu menarik perhatian semua orang karena ukurannya yang sangat masif. Saking besarnya, Peleus mengira itu adalah sang protagonis pada saat itu. Dari puncak gunung, pahlawan kita memulai tahap petuju yang disebut petir, yang merupakan ujian terakhir. Karena jika ada sesuatu yang lebih kuat dari ini muncul, maka mustahil untuk mengalahkannya di lantai 2. Akhirnya, sang pahlawan tidak merasa takut dan berkata bahwa tidak perlu berpikir terlalu lama karena ia akan mengalahkan monster itu dengan satu serangan. Untuk saat ini, Grok lebih kuat dari sang pahlawan, jadi ia harus menyerang lebih dulu. Pada saat itu, sang protagonis mengaktifkan tombak petir dan kekuatannya sangat besar hingga mengubah awan di langit. Tombak itu menciptakan langit badai berwarna merah dengan guntur hitam hanya dengan 10% total aktivasi. Kelelahan sang protagonis meningkat, namun item itu terwujud di tangannya. Pada 33%, mulai terbentuk bayangan tombak petir hitam. Sayangnya, pertaruhan keserakahan tidak bisa menghilangkan efek negatifnya. Subaru memahami bahwa ia masih belum memiliki kekuatan untuk item legendaris dan tingkat kelelahan mencapai 88 dengan 50% aktivasi. Setelah beberapa saat, sang protagonis menyadari bahwa monster itu telah melihatnya di gunung. Namun, sudah jelas bahwa ia akan menarik perhatian setelah membuat keributan sebesar itu. Grok tidak lagi mempedulikan si pria pirang karena melihat sambaran petir itu membuatnya yakin bahwa pembunuh anaknya adalah pria di gunung itu. Pele berteriak, mencoba menarik perhatian monster itu, namun sia-sia. Walaupun begitu, ia kini punya hal lain yang harus dikhawatirkan, karena desa itu sudah penuh dengan raksasa-raksasa yang lebih kecil. Grok fokus pada cahaya di gunung itu dan berpikir bahwa anaknya pasti sangat menderita. Jadi, ia berlari seperti orang gila, berteriak bahwa ia akan memastikan sang pahlawan merasakan setidaknya sebagian dari rasa sakit itu. Monster itu menumbangkan pohon-pohon dan segala sesuatu yang menghalangi jalannya, sementara sang protagonis sudah 88% siap. Ia tahu ini akan menjadi tembakan, semua atau tidak sama sekali, dan ia mungkin meleset. Tetapi karena itulah, ia tidak melepaskan pandangannya dari target. Di masa lalu, seorang rekan tim memberikan tip ini, memberitahu sang pahlawan untuk tidak terdistraksi saat ingin melempar tombak. Tipnya adalah melempar dalam garis lurus dan membuang semua pikiran yang tidak perlu. Pemuda itu juga berkata bahwa yang terpenting adalah bentuk tombaknya, terutama karena sang pahlawan berbeda dari pelempar tombak lainnya. Bagaimanapun, ia adalah pemimpin dari kelompok Blue Ace. Dengan 95,2% skill yang telah siap, Subaru masih khawatir, tetapi ia teringat nasihat untuk saat ia tidak akan melempar tombak biasa. Dalam kasus itu, pemuda itu mengatakan alih-alih melempar, ia harus meledakkannya. Saat monster itu mendekat, penonton dicek menjadi putus asa, mendesak sang protagonis untuk segera melemparnya. Namun, strateginya adalah menunggu hingga saat terakhir. Jadi, monster itu terus memanjat dan pada satu titik, ia melompat ke arah sang pahlawan. Ia mendarat tepat di atas Subaru. Jadi, sang pahlawan berkonsentrasi penuh pada monster itu dan ketika persiapan mencapai 100%, ia siap menyerang. Ia hanya punya satu kesempatan. Jadi yang ia pikirkan hanyalah harus mengenainya apapun yang terjadi. Lengan sang pahlawan terasa terbakar oleh petir, namun ia melemparkannya saat raksasa itu hanya berjarak beberapa meter dari dirinya. Dengan demikian, ia berhasil mencegah Grok untuk menghindar, mengenai dahinya dan membuat monster itu jatuh seketika. Saat petir menyambar sang raksasa, ia meledak, dan saat terbakar, Grok meneriakkan nama anaknya hingga ia menghilang. Pada akhirnya, semua orang di chat tidak percaya bahwa Subaru menang. Tahap ke-7 selesai, dan semua statistik sang protagonis meningkat. Dengan demikian, ia juga menerima hadiah bernama Heart of Thunder. Subaru bingung, tetapi item itu aktif dengan sendirinya dan membuat cahaya yang kuat muncul. Tiba-tiba, sang protagonis membuka matanya di tempat yang tidak ia kenali, dan di depannya muncul bayangan seorang raksasa. Ia mencoba berteriak, namun suaranya sama sekali tidak keluar. Selain itu, tubuh sang protagonis juga tidak bisa bergerak. Selain raksasa itu, beberapa bayangan tanpa nama lainnya muncul di sekitar Subaru, menatapnya. Tampaknya mereka mencoba menunjukkan sesuatu kepada sang pahlawan, tetapi tangannya mulai bersinar dan seberkas cahaya mengirim tempat itu menjauh. Kemudian, kembali di gunung, sistem mengumumkan bahwa misi utama telah dimulai. Sistem menginformasikan bahwa sang pahlawan dapat mencari petunjuk di desa menggunakan Heart of Thunder. Subaru masih tidak mengerti apakah ini nyata atau bagian dari tantangan. Bagaimanapun, ia meminta maaf karena telah mengabaikan chat untuk sementara waktu dan dengan cepat beralih ke bagian penting, yaitu menerima kredit yang ia peroleh. Dengan demikian, ia berhasil mengumpulkan sedikit lebih dari 40.000. Kemudian, pada saat itu, sang pahlawan berpura-pura lelah dan mematikan siarannya. Di sebuah bar di kota awal, sang protagonis bertanya apakah normal untuk mengakhiri siaran seperti itu, tetapi Hatsuka mengatakannya. Karena ia belum menyebutkannya, ia menginformasikan bahwa siarannya melampaui 3.000 penonton. Subaru terkejut karena ia begitu fokus pada ujian sehingga tidak menyadarinya. Bagaimanapun, gadis itu mengatakan bahwa untuk sebuah
Wah, ujian pemula, ini luar biasa. Dan sang pahlawan memahami bahwa memutus siaran di momen penting membuat penonton penasaran untuk melihat lebih banyak. Subaru mengejutkan gadis itu dengan mengatakan ia ingin melihat hadiah bersama para pelanggan di siaran berikutnya agar lebih otentik. Kemudian, Hatsuka mulai berpikir bahwa Subaru sudah mulai terbiasa, dan itulah mengapa ia memperingatkannya bahwa ia punya hadiah untuknya. Tapi hadiah yang ia pikir tidak bisa ditolak oleh sang protagonis karena sangat spesial. Gadis itu menyuruh sang pahlawan untuk mencari Streamer bernama Hawkes. Jadi, ia setuju. Segera setelah ia memasuki siaran pria itu, siarannya baru saja dimulai dan judulnya adalah spekulasi tentang apakah sang protagonis adalah Subaru kedua atau mungkin yang asli. Saat ia sedang mengikuti ujian, orang ini juga memberikan tantangan kepada sang pahlawan. Setelah beberapa saat, Hawkeye dengan cepat mengatakan ia perlu menjelaskan banyak hal. Apa yang ia katakan adalah bahwa sang protagonis adalah Subaru dengan nama lain dan ia yakin akan hal itu. Sang pahlawan penasaran ingin tahu apakah sang manajer berpikir hal yang sama. Bagaimanapun, gadis itu meminta untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin terdengar kasar. Ia tahu itu tugas manajer untuk mengatakan ini dan tahu itu salah tapi tetap tidak mengubah pendiriannya. Hatsuka bertanya mengapa sang protagonis menjadi Streamer. Ia bertanya karena ia pikir itu bukan demi uang. Jadi ia berpikir sejenak, membuat jantung sang gadis berdegup kencang. Tetapi ia mengatakan bahwa itu memang demi uang dan tidak ada alasan lain. Hatsuka merasa semakin malu. Ia setuju bahwa uang itu penting dan meminta maaf atas pertanyaannya. Oleh karena itu, untuk mencoba membuatnya melupakan hal itu, ia mulai berbicara tentang hadiah. Hatsuka memberikan beberapa informasi tentang Hawkeye, seperti fakta bahwa ia adalah kontraktor lama dan memaparkan semua yang mereka rencanakan bersama untuk masa depan Subaru. Diputuskan bahwa Hawkeye akan berbagi keuntungan dengan pemuda itu karena ia akan melakukan reaksi terhadap siarannya. Kemudian Subaru dengan senang hati mengatakan ia hanya mendengar kabar baik di agensi ini. Gadis itu menjadi malu dan ia mengatakan ini bukan bonus biasa. Itulah sebabnya Hatsuka bertanya apakah Subaru ingin bekerja dengan Hawkes. Dalam perjalanan pulang, hal pertama yang dipikirkan sang protagonis adalah bahwa mungkin ia tidak perlu terus memakai topeng sepanjang waktu dan bahwa ia tidak perlu fokus hanya mengejar uang. Ia merasa malu, tetapi semakin ia membangun hubungan baru, semakin ia tidak tahu apa yang harus ia sembunyikan. Bagaimanapun, untuk saat ini, dengan 40.000 kredit itu, ia menaikkan taruhan keserakahan ke level 4. Namun, sekarang dengan hanya 120 kredit, ia akan membutuhkan lebih banyak uang. Setidaknya saat ia berbaring, ia ingat bahwa ia akan melakukan kolaborasi dengan Hawkes. Bicara soal itu, ia mengeluarkan bunga yang ia dapatkan dari museum, berpikir bahwa rekannya pasti sudah tahu. Di ruangan manajer di perusahaan, ia menyembunyikan wajahnya di bantal bahkan saat sendirian karena entah mengapa ia bersemangat dengan apa yang dikatakan Subaru. Pikirannya mengarang alasan mengapa Subaru menginginkan uang. Mungkin pemuda itu memiliki seseorang yang sakit atau semacamnya. Oleh karena itu, meskipun penasaran, ia berteriak bahwa ia tidak akan bertanya lagi. Faktanya, saat Subaru mengatakan bahwa hanya hal-hal baik yang terjadi juga sangat mencolok. Jadi, ia membalas bahwa ia juga menyukainya, melampiaskan perasaannya dengan pukulan di tempat tidur, dan ia akhirnya mendapat kesan bahwa Subaru adalah orang yang luar biasa dan mulia. Beberapa waktu kemudian, di lantai 7 menara, di dalam sebuah kastil, seseorang melatih tubuhnya. Sementara itu, ia menonton siaran Hawkes yang mengatakan bahwa sang pahlawan seperti Subaru dari masa lalu. Namun, pria ini tidak menyukainya, apalagi karena ia bahkan tidak tahu siapa Streamer itu dari komentarnya. Seorang bawahan menginformasikan bahwa itu adalah pemula yang sudah memiliki rata-rata 8.000 penonton. Jadi, pria dari Blue Zone itu ingat bahwa ia juga melakukan itu di masa lalu. Saat mereka berbicara tentang pemain itu, ia memahami bahwa Subaru adalah orang yang diduga telah menguasai listrik. Dari apa yang ia lihat di rekaman siaran itu, ia setuju bahwa itu mengesankan karena mengingatkannya pada apa yang sering dikatakan Sako Shuhei. Jangan biarkan matamu menyimpan saat melempar tombak. Aman menjelaskan bahwa ia mencoba mempelajari segalanya dari Lancer bermata biru itu. Bagaimanapun, semua orang yang menjadi bagian dari guild itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Untuk beberapa alasan, orang-orang lupa bahwa bukan hanya Subaru yang merupakan monster dan bahwa kematian mereka mencurigakan. Hawkeye terus mengatakan bahwa ia tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Kemudian Aman dan bawahannya merasa kesal, berpikir bahwa Streamer itu mencoba menjadi viral. Pemain itu mematikan TV seketika dan bertanya mengapa ia harus menonton program itu. Namun, sang bawahan menjelaskan bahwa ketua guild lah yang memintanya. Petir adalah simbol Blue Eyes, dan Blue Eyes adalah guild induk dari Blue Zone. Bawahan itu mengatakan mereka berhasil mendapatkan informasi tentang sang pahlawan yang terobsesi dengan uang. Itulah sebabnya ia mengambil kain dari palet dan menunjukkan 100 batang emas kepada pemain itu. Kemudian Amon terkejut, bukan karena mereka akan menghabiskan begitu banyak uang untuk kontrak, tetapi karena Subaru hanya menginginkan uang tunai. Kembali ke tantangan jalan guntur, karena kota hancur, orang-orang harus memperbaiki semuanya. Pria berambut pirang itu memimpin para ksatria untuk membantu merawat yang terluka dan membagikan obat. Namun wajah khawatir itu menjadi bahagia saat melihat sang protagonis tiba setelah pertempuran. Pria mengatakan mereka sangat khawatir saat ia pingsan di depan desa. Kemudian sang pahlawan mengatakan ia masih merasa sedikit tidak sehat dan temannya mengerti. Mengubah topik, sang pahlawan meminta untuk berbicara sebentar. Jadi si Pira menyarankan mereka mengobrol nanti. Hal ini membuat Subaru berpikir itu sangat menyenangkan dan Chet ingin keduanya menikah. Kembali ke kamarnya, sang protagonis mulai melihat hadiah-hadiahnya. Pertama, ada Heart of Electricity yang meningkatkan resistensi terhadap guntur dan kekuatan serangan listrik, tetapi tidak ada seorang pun di Chet yang tahu apakah sang protagonis senang atau sedih tentang hal itu. Subaru terdiam karena item itu sempurna untuk pengguna listrik.
listrik. Itu benar-benar luar biasa. Akhirnya, si pirang mengetuk pintunya, jadi ia menyuruhnya masuk. Yang berbeda adalah sang satria masuk dengan keranjang buah di tangan dan bertanya apakah sang protagonis beristirahat dengan baik, seolah ia adalah pacarnya. Bagaimanapun, keduanya tidak menyentuh buah itu dan pergi untuk berbicara. Subaru bertanya apakah legenda itu benar. Kemudian si pirang mengatakan tampaknya ya dan berterima kasih padanya. Itulah sebabnya sang pahlawan menyebutkan ia menemukan sesuatu di tubuh raksasa itu, sebuah item bernama Heart of Thunder, yang sangat membuat si pirang ketakutan. Subaru jelas bertanya apakah temannya tahu sesuatu, tetapi ia mengatakan tidak, yang setelah ketakutan itu tidak menipu siapapun. Plus mencoba mengatakan bahwa semua pengetahuannya berasal dari legenda yang biasanya bohong. Tapi ia mengatakan ia setidaknya ingat dua legenda dengan baik. Yang pertama adalah bahwa pembawa guntur akan muncul dan mengalahkan raksasa itu persis seperti yang dilakukan sang protagonis dengan mengalahkan pemimpin mereka. Dan yang kedua adalah dari masa lalu ketika dewa dan raksasa berperang memperebutkan guntur. Ini lebih seperti legenda di dalam legenda dan menceritakan tentang perang yang terjadi di mana para raksasa dikalahkan. Jadi Heart of Thunder milik sang protagonis ini mungkin diciptakan oleh seseorang. Sang pencipta tidak muncul dalam legenda tetapi tampaknya memiliki tujuan. Pelia mengatakan itu agar manusia bisa menggunakan petir dan bahwa mereka membutuhkannya agar bisa bertarung melawan para dewa dan raksasa. Itulah sebabnya si pirang percaya ini adalah item untuk menyeimbangkan keadaan. Saat cerita berakhir, sistem mengumumkan bahwa jalan guntur telah berakhir. Sang pahlawan mendapatkan 17.000 poin pencapaian yang meningkatkan skill guntur ke level 3. Tubuhnya mulai bersinar dan si pirang menjadi putus asa. Kemudian tiba-tiba sang protagonis menghilang dan diteleportasi ke lantai 3 yang disebut Ordinaral. Ia muncul di sana dengan semacam basis teleportasi. Para pemain melihat sang protagonis di sana tetapi kesal karena ia memakai topeng Nurukami. Love atau Hatsuka mengirim 1000 kredit memberi selamat kepada sang pahlawan, tetapi ia tidak merespons karena ia mengingat sebuah memori di sana. Di masa lalu, saat ia pertama kali tiba di lantai 3, itu adalah tempat di mana ia bertemu Rena. Gadis itu malu karena kehilangan teman-temannya. Jadi, ia bertanya apakah sang pahlawan melihat seseorang yang tinggi sepertinya atau mungkin telapak tangan yang lebih besar. Kemudian, sang pahlawan mengatakan ia telah melihatnya, menunjuk ke sudut dan mengatakan mereka pasti pergi ke arah sana. Raina segera berlari, tetapi 2 langkah ke depan ia sudah tersesat lagi dan tidak tahu harus pergi kemana. Melihat ini, sang pahlawan memanggil gadis itu untuk pergi bersama mencari teman-teman itu, yang membuat Rena sangat bahagia. Namun bukan berarti sang protagonis punya hal lain untuk dilakukan. Dengan demikian, keduanya memperkenalkan diri. Tapi meskipun itu adalah momen yang menyenangkan, ia berpikir bahwa jika ia tidak membantu, mungkin ia masih hidup. Chat bertanya apa perasaan Subaru, tapi sang pahlawan tidak menjelaskan dengan baik karena ia merasa sangat bersalah. Jadi, hanya untuk menginformasikan bahwa siaran berikutnya akan bersama Hawkes, ia mengakhirinya di sana. Di sebuah restoran di lantai 3, seseorang muncul di meja sang protagonis. Setelah beberapa saat meminta maaf atas keterlambatan, John masuk menggantikan Hatsuka karena selain saat sistem memindahkan seseorang ke lantai atas, dibutuhkan waktu untuk bepergian. Bagaimanapun, ia memperkenalkan diri sebagai direktur perusahaan hiburan. Kemudian sang pahlawan mengatakan ia telah mendengar tentang dia dari manajer. Biasanya, presiden menyerahkan percakapan ini kepada Hatsuka, tetapi ia ingin melihat sang pahlawan secara langsung, terutama karena ia adalah orang kedua yang membuat gadis itu begitu bersemangat. Dan secara logis, John mengatakan bahwa yang pertama adalah Subaru si mata biru. Presiden mengatakan bahwa gadis itu memiliki tuntutan yang sangat tinggi untuk tertarik pada seseorang dan ia juga meminta untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda. Ia bertanya apakah sang protagonis tertarik pada guild bernama Blue Ace dan ia terkejut. Dari reaksinya, pria pirang itu menyadari bahwa pemuda itu tertarik. Faktanya, ini adalah salah satu alasan presiden ingin menemuinya. Dan alasan lainnya adalah bahwa dalam 5 hari hadiah untuk turnamen di lantai 3 akan dirilis. Tapi saat sang protagonis melihat apa yang dibicarakan John, ia menjadi sangat kesal. Saat pahlawan kita menyelesaikan siaran langsung, Rena mengeluh bahwa siaran itu berakhir terlalu cepat. Ia penasaran dan pergi berjalan-jalan di hutan di depan kabin. Kemudian setelah beberapa saat ia menemukan Sugar, ia bertanya apakah ia sudah selesai dan gadis itu menjawab ya. Rena bertanya apa yang dilakukan temannya. Kemudian ia mengatakan ia sedang berpikir karena di depan keduanya ada beberapa pejuang yang membeku dan ia masih tidak tahu apakah harus membunuh mereka atau membiarkan mereka hidup. Rena mengatakan bahwa temannya harus membunuh mereka, tetapi yang lain tidak yakin, terutama karena jika itu ulah Kazuki, ia tidak akan mengirim ikan kecil. Tapi membiarkan para pembunuh ini hidup juga bisa menjadi masalah. Rena, di sisinya, tidak menyukai gagasan lokasi mereka terbongkar oleh orang-orang ini. Karena hal ini, ia memanggil beberapa bilah pedang dari tanah dengan sihirnya dan menggunakan gerakan tangan untuk menyelaraskannya. Sugar mencoba berteriak agar temannya tidak melakukan apa-apa, tapi Rhea bahkan tidak berpikir. Ia melemparkan bilah-bilah pedang itu ke arah pejuang yang membeku, menghancurkan mereka semua. Hingga pada akhirnya, hanya beberapa potongan es yang tersisa. Rhea mengatakan bahwa terlepas dari apakah itu ulah si pirang atau bukan, mereka tidak bisa membiarkan pembunuh kembali. Ia juga mengatakan bahwa keraguan
temannya itu buruk dan ia harus lebih rasional. Mengubah topik, sebuah pesan tiba di kit pemain Shigur, tetapi ketika Reina melihat isinya, ia awalnya terkejut dan kemudian sangat marah. Keduanya merasa kesal, tetapi Reina jauh lebih kesal, terutama karena mereka menjual sepatu Toshiya. Shigura menenangkan temannya dengan mengatakan itu jebakan untuk menangkap mereka. Beberapa orang tahu bahwa mereka masih hidup di suatu tempat, tetapi meski begitu, mereka tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa. Dan Reina mengerti apa yang dikatakan temannya. Shiger mengaku ia tidak pandai melakukan sesuatu secara rahasia, tetapi temannya pandai. Kemudian Reina mengatakan bahwa rekannya terlalu banyak bicara dan bahwa ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Sebelum Shigur meraih lengannya, menjelaskan bahwa ia tidak ingin gadis itu pergi dengan gegabah karena faktanya, ia pikir lebih baik mencuri saat pemenangnya ditentukan. Kembali ke percakapan dengan sang pahlawan, apa yang ditunjukkan John yang membebani suasana hati adalah sepatu yang sama. Ia pikir Subaru akan tertarik dan sang protagonis memang benar-benar ingin, tapi ia sangat menginginkannya, bukan karena alasan yang dipikirkan presiden. Dalam hal ini, John mengatakan itu akan bergantung pada hasil yang ia capai. Presiden mengatakan bahwa karena sang pahlawan adalah penggemar Subaru, mereka dapat membuat konten dengan mengejar item ini. Tapi sang protagonis hanya berpikir bahwa sangat berani menggunakan item Tashi sebagai hadiah untuk apapun. John tidak mengerti semua kemarahan ini dari sang pahlawan dan menjadi khawatir. Kemudian Subaru mengatakan ia akan mengikuti ide konten tersebut yang membuat sang presiden sedikit lebih ceria. Pada saat itu, sang pahlawan berdiri mengatakan ia akan bersiap-siap. Kemudian John berteriak dari jauh bahwa ia akan menyemangatinya, tetapi Subaru bahkan tidak mendengar karena ia hanya berpikir bahwa ia harus mendapatkan item itu dengan cara apapun. Di ruangan, sang protagonis, ia memikirkan acara turnamen seperti apa ini nantinya. Subaru berpikir akan bagus jika ini sesuatu yang individu, tetapi ia juga tahu ia tidak bisa terlalu menuntut. Tiba-tiba, Hatsuka mengetuk pintunya. Saat manajer akhirnya tiba, sang pahlawan berdiri dan berpikir untuk mengambil topeng. Dengan demikian, keduanya bertemu dan Hatsuka berpakaian rapi dan malu seperti biasanya. Masalahnya adalah sang protagonis mengenakan topeng sampai saat itu. Subaru mengundang gadis itu masuk dan ia hampir meledak karena malu. Tapi baginya, tidak masuk akal untuk tidak masuk jika tujuannya adalah berbicara. Jadi, gadis itu menerima, masih dengan wajah yang sangat merah. Di dalam, sebelum mereka bertukar beberapa kata, Hatsuka mengamati bahwa kamarnya cukup minimalis. Ia merasa malu karena ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi yang dipikirkan sang pahlawan adalah mana gadis itu sangat besar dan bahwa ia bukan manajer biasa. Hatsuka bertanya apakah ada yang salah dengan wajahnya, tapi sang pahlawan mengatakan tidak ada apa-apa dan mulai bertanya tentang turnamen. Kemudian ia mengeluarkan beberapa kertas, meminta maaf. Hatsuka menjelaskan bahwa turnamen akan dalam format Battle Royale di mana beberapa pemain akan bertarung untuk mendapatkan hadiah, seperti kompetisi individu demi keberuntungan sang pahlawan. Hatsuka memperingatkan bahwa game akan berada di area ujian virtual dan bahwa peserta harus berada di level ketiga dan membayar 1000 kredit. Selain itu, ia telah mengirimkan materi kepada sang pahlawan. Jadi saat ia melihat dikit, ia mendapat gambaran tentang apa yang ia butuhkan. Subaru sangat berterima kasih, tetapi ia mengatakan itu hanyalah tugasnya. Selain itu, gadis itu bertanya apakah sang protagonis mendengar pesan dari direktur. Itu karena mereka telah mengirimkan pesan dari Blue Zone. Pada saat itu, sang protagonis teringat dengan Kyojo Kazuki yang terkutuk dan mulai gemetar karena marah. Gadis itu mengatakan mereka ingin bertemu sang pahlawan dan bahwa mereka mengirim email ke perusahaan. Mereka mungkin ingin bertemu dengan pemuda itu dan bernegosiasi dengan menawarkan pembayaran yang lebih baik. Tapi Hatsuka tidak percaya ketika Subaru menyuruhnya untuk mengabaikan mereka. Sang pahlawan mengatakan ia tidak punya niat untuk bergabung dengan ini atau guild lainnya. Itulah sebabnya gadis itu merayakan seolah-olah ia baru saja memenangkan hadiah besar. Ia mengaku bahwa ia takut memberitahunya dan bahwa Subaru pada akhirnya akan pergi. Tapi karena ia tidak ingin, Hatsuka memberitahu sang pahlawan untuk menikmati kolaborasi dengan Hokuai dan pergi dengan merayakannya. Pada akhirnya, untuk seorang karyawan yang begitu berdedikasi pada pekerjaannya, Subaru berpikir baik tentangnya. Meskipun gadis itu seperti itu karena alasan lain. Di tempat yang terlihat seperti panggung, presiden menunggu bersama Hawkes. Acara hari ini adalah yang asli versus Subaru masa kini dalam perbandingan bakat. Hawkeye berkomentar bahwa tampaknya ini hiburan yang bagus. Tapi John berpikir jika sang pahlawan kalah, itu akan terlihat buruk. Tetap saja, sang streamer tidak meragukan keterampilan yang telah ia lihat dan ingat bahwa sejauh ini ia belum pernah kalah dalam pertarungan. Pada akhirnya, keduanya memahami bahwa itu akan bergantung pada usaha sang protagonis. Kemudian, pada saat itu, sang manajer tiba, menyapa keduanya dengan Subaru tepat di belakangnya. Hawkeye juga senang karena ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih terkenal. Jadi, ia mengulurkan tangannya kepada sang pahlawan dan karena ia tampak tidak terlalu memperhatikan, ia memperkenalkan diri. Dengan demikian, sang protagonis menyapa pria itu dan Hawkeye mengatakan ia adalah penggemarnya meskipun ia masih pemula. John meminta untuk menyimpan pembicaraan itu untuk nanti dan segera memulai siaran. Kemudian Hawkeye memulai dengan 1.300 orang siaran langsung menyapa semua orang. Pada saat itu, penonton melonjak dari 1.300 menjadi 12.000, yang meskipun bagus tapi mengkhawatirkan. Bagaimanapun, ia ingat bahwa
hari ini adalah kolaborasi yang ditunggu-tunggu semua orang. Dan mendengarkan sang protagonis muncul di layar dan memperkenalkan diri, membuat orang penasaran dengan wajahnya. Itulah sebabnya Heise mengatakan bahwa baik ia maupun manajer tidak melihatnya. Tapi setidaknya sang protagonis menjawab. Pertanyaan itu dijawab dengan mengatakan bahwa dia cukup tampan. Hawkes mulai merasa cemas karena antusiasme di siaran langsung terus meningkat. Dia melihat suasananya sangat keren, dan Subaru pun menjawab bahwa dia tidak punya pacar, yang membuat Hatsuka merasa lega. Bagaimanapun, tanpa membuang waktu lagi, untuk acara utamanya, dengan 20.000 penonton langsung, mereka memulai pengujiannya. Sederet lampu mulai menyala dan beberapa robot tempur diperlihatkan di dalam gimnasium. Untuk menjelaskan alasan pengujian tersebut, sang streamer memperingatkan bahwa ini sangat sempurna untuk mengetahui kendali yang dimiliki sang pahlawan. Dan kedua, ini bagus karena rekor Subaru yang asli masih tersimpan di sana. Saat penonton bertanya, sang pahlawan berkata dia pikir dia bisa memecahkan rekor itu. Kemudian akhirnya, mesin-mesin peran yang diam itu tiba-tiba mulai bergerak dan semuanya melompat ke arah sang protagonis. Terlepas dari semua yang telah dilakukan sang pahlawan, para penonton di kolom chat tidak terlalu percaya bahwa dia akan memecahkan rekor tersebut. Beberapa ada yang ragu, tetapi semua orang sangat bersemangat. Seorang penonton meninggalkan misi sebesar 10.000 kredit jika sang pahlawan berhasil membunuh 43 robot, tetapi dia tidak menerimanya karena jika kalah, dia harus melepas topengnya. Masalahnya, orang lain memasukkan lebih banyak kredit. Jadi, Subaru akhirnya menerimanya. Dan karena siaran langsungnya berasal dari Hawkes, dia memperingatkan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena semua hasil kemenangan akan diberikan kepada sang pahlawan. Dengan demikian, dia meminta sang protagonis untuk memperhatikan dan memulai pertunjukannya. Pertarungan akan berlangsung selama 3 menit. Dan pada saat itu, beberapa mesin pembunuh melompat ke arah Subaru. Ki mengaktifkan kekuatan petirnya dan mulai mengalahkan beberapa mesin sekaligus. Lalu dia mencengkeram kepala salah satu mesin dan menghancurkannya ke tanah. Semua orang terkejut karena sang pahlawan melenyapkan musuh tanpa perlu menggunakan pedang. Tetapi dia kemudian menghunus pedang iblisnya dan berhasil menebas setengah lusin mesin dalam satu serangan. Para penonton terpana, tetapi mesin-mesin itu terus muncul dan menyerang sang protagonis. Setelah 1 menit dari total 3 menit berlalu, dia melompat melewati musuh-musuhnya sama seperti yang biasa dia lakukan di masa lalu. Jadi, dalam pertarungan udara, dia memegang pedang iblisnya, menyalurkan kekuatan petir ke dalamnya, dan menghantam tanah, membuat semua mesin di sekitarnya terpental jauh. Dalam separuh waktu, sang pahlawan sudah berhasil membunuh 26 mesin yang sudah cukup dekat dengan peringkat kedua. Kemudian kolom chat mulai menangisi kredit yang akan segera mereka hilangkan. Di papan skor, dengan sisa waktu 13 detik, Subaru telah membunuh 41 mesin, dan dia terus mengalahkan mesin-mesin tersebut. Dengan satu serangan pedang lagi, dia membunuh 42 mesin, tetapi dia mulai merasa lelah. Dan dengan hanya 3 detik tersisa, dia tahu dia harus terus maju. Jadi, pemuda itu menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki dan mengalahkan satu musuh lagi. Dengan demikian, waktu habis dan papan skor gimnasium menunjukkan 43 pembunuhan. Tantangan berakhir dan meskipun sang pahlawan tidak membunuh lagi karena dia menyamai rekor tersebut, namanya kini naik ke posisi teratas. Ini adalah momen bersejarah sehingga siaran tersebut sudah mencapai 40.000 penonton. Hawkes berlari keluar seolah tidak percaya bahwa sang protagonis berhasil menyamai rekor. Dia hampir pingsan karena kegembiraan dan kolom chat mulai lebih menghormati sang pahlawan. Selain itu, mereka juga lebih menghormati Hawkes karena melihat bahwa dia bukanlah orang yang menjilat. Bagaimanapun, sang streamer mengumumkan lagi bahwa dia sedang melakukan siaran di profilnya, tetapi tiba-tiba Reinhardt mengirimkan hadiah sebesar 10.000 kredit, dan itu membuat semua penonton selain Hawkes benar-benar gila. Hawkes hampir tidak bisa berterima kasih dengan benar karena ada seorang ranker yang menonton siaran langsungnya, dan Subaru ingat siapa dia. Dalam hadiah lainnya, sang ranker mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia selalu menonton siaran sang pahlawan. Karena hal ini, sang protagonis berpikir bahwa ayahnya pasti sudah mengetahui apa yang dia lakukan. Namun melanjutkan pembicaraan, Reinhardt bertanya apakah pemuda itu tertarik untuk melakukan kolaborasi. Terjadi keheningan saat proposal ini datang. John dan Hatsuka memberi syarat agar sang protagonis menerima, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia perlu fokus pada tujuannya untuk saat ini, yang hampir membuat semua orang terkena serangan jantung. Setelah mengatakan ini, Subaru mengalihkan pembicaraan, meminta temannya untuk membereskan kekacauan tersebut dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. John dan Hatsuka bertanya mengapa sang protagonis tidak menerima tawaran itu. John menjelaskan bahwa berkolaborasi dengan ranker tingkat ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Namun, sang protagonis mengatakan bahwa jika itu memang sangat penting, dia sendiri yang akan menjadi ranker. Dan keheningan yang canggung kembali terjadi. Hawkes dengan cepat mengatakan bahwa semuanya berjalan sangat baik dan dia akan mengirimkan uang kepada para pemuda itu, tetapi dia juga meminta untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Sang streamer berkomentar bahwa Subaru tampak tidak sehebat sebelumnya. Jadi, Subaru terkejut karena dia menyadarinya. Dan karena tidak ada jalan untuk melarikan diri, dia menjelaskan bahwa entah dia menang atau kalah, dia akan berada dalam posisi sulit. Faktanya, fokus dari siaran langsung itu adalah untuk berkembang lebih jauh. Namun memecahkan semua rekor bukanlah hal yang baik. Jika dia menang telat, dia akan mendapatkan ketenaran instan, tetapi persaingan akan mati. Sekarang, jika dia kalah, orang-orang akan mengatakan bahwa Subaru adalah seorang pembual. Itulah sebabnya sang pahlawan mencari hasil yang tidak akan menimbulkan masalah. Tetap berada di posisi tengah adalah apa yang menurutnya terbaik. Dengan demikian, Hawkes
Hawkeye bertanya apakah sang protagonis sebenarnya bisa memecahkan rekor tersebut, tetapi Subaru juga memutuskan untuk membiarkan teman-temannya penasaran. Bagaimanapun, dia tidak bisa lagi mengubah hasilnya, dan sekarang itu hanya akan tergantung pada bagaimana orang akan menafsirkannya. Di rumah sang ranker, dia menjadi sangat marah dan memukul mejanya sendiri. Ini adalah orang nomor 121 dalam peringkat bernama Reinhardt, pemimpin Guild Golden Lion. Segera setelah Hawkeye menyelesaikan siarannya, seorang bawahan masuk dengan ketakutan, bertanya apakah ada yang salah. Kemudian pria berambut pirang itu memperingatkan bahwa dia sangat marah dengan pemula bernama Subaru ini. Reinhardt menginformasikan bahwa pemuda itu menolak tawarannya begitu saja. Dia berniat untuk mengalahkannya di depan semua orang dan mengakhiri rumor-rumor ini. Reinhardt sama sekali tidak peduli dengan kredit yang hilang. Ini lebih tentang harga dirinya. Bagaimanapun, bawahan itu mengambil peralatan pemain milik tuannya dan mengembalikannya kepada dia. Kemudian si pirang bertanya tentang hal lain yang dia minta. Itu tentang Isach dan mereka masih mencarinya, tetapi dia sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Karena itu, sang ranker mencengkeram leher bawahannya dan mengangkatnya dari tanah dengan paksa. Kemudian dia bertanya apakah hanteknya itu sedang mencoba mempermainkannya juga. Bawahan itu hampir kehilangan kesadaran. Dan di detik terakhir, sang ranker melemparkannya ke dinding. Dengan demikian, pemuda itu jatuh ke tanah dengan luka parah, tetapi Reinhardt terus bertanya apakah dia akan mengeluh. Oleh karena itu, pada saat itu, pemuda itu berlutut memohon kesempatan lain. Keesokan harinya, Hatsuka memanggil sang bos dan tampak sangat lelah. Ketika dia menjawab, dia berkata, "Selamat pagi." Namun John segera mulai memaki-makinya. Karena gadis itu tidak bisa menyembunyikan suaranya yang tidak bersemangat saat melakukan percakapan penting sekarang. John berbicara tanpa henti, tetapi gadis itu dengan cepat beralih ke topik kolaborasi dengan Reinhardt. Dia bertanya apakah mereka benar-benar perlu melakukannya, tetapi pendapat bosnya sangat jelas. Hatsuka harus mencoba meyakinkannya. Sejujurnya, John mengatakan bahwa pola pikir sang protagonis sangat bagus untuk seorang pemain, tetapi gadis itu menutup telepon karena dia sudah membuat keputusan. Gadis itu tidak bisa berhenti berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi sang pahlawan, jadi dia ingin mencoba meyakinkannya. Ketika bel pintu berbunyi, sang protagonis membukanya dengan wajah yang tampak bersih, tetapi kenyataannya, dia masih memakai topengnya. Subaru bertanya apakah gadis itu ingin melihat wajahnya, lalu dia menjawab tidak, tetapi mulai berbicara begitu banyak sehingga seolah-olah dia memang ingin melihatnya. Itulah sebabnya sang pahlawan bertanya mengapa semua orang begitu terobsesi dengan Subaru. Hatsuka menjawab bahwa itu mungkin karena dia lahir dengan status buruk atau hanya karena dia orang yang baik, tetapi juga karena dia adalah harapan mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa protagonis mungkin tidak tahu, tetapi saat pertama kali dia mendaki menara, tidak ada apa-apa di sana. Kamu hanya bisa melihat monster di mana-mana, tidak ada uang atau makanan, dan merupakan keajaiban untuk bisa bertahan hidup. Namun ketika seseorang mendaki, mereka mendapatkan kredit dan secara bertahap umat manusia mengubah tempat itu. Di masa lalu, para pemain hebatlah yang menciptakan harapan bahwa menara itu bisa ditaklukkan, bahwa itu adalah dunia yang bisa mereka masuki. Dan orang yang memainkan peran terbesar dalam hal itu adalah Narukami Subaru karena pencapaiannya. Bukan hanya tentang mendaki lantai, tetapi menjadi orang pertama yang membuktikan bahwa itu mungkin. Sang pahlawan bertanya apakah gadis itu juga berpikir seperti itu. Tetapi tentang hal itu dia mengatakan akan merahasiakannya seperti halnya pemuda bertopeng itu. Bagaimanapun, Subaru meminta maaf karena mereka berbicara di sana, mengundang gadis itu untuk masuk, tetapi dia menjadi sangat malu, mengatakan dia akan pergi dan kali ini dia benar-benar pergi. Pada akhirnya, dia tidak bisa berbicara dengan Subaru tentang kolaborasi itu, tetapi dia jauh lebih pemalu karena pemuda itu mengundangnya masuk setiap saat. Beberapa waktu kemudian, sang pahlawan melakukan siaran langsung dan seketika banyak orang mengirim pesan berbayar kepadanya tentang kolaborasi. Orang-orang juga ingin tahu faksi mana yang akan dia pilih di lantai 3, pada dasarnya membayar untuk mendapatkan informasi bagus. Di awal pemujian lantai ketiga, sistem memungkinkan kamu memilih antara kerajaan Ottoman dan Khanred. Faksi tersebut mengubah segalanya di lantai itu karena masing-masing kerajaan saling membenci. Jadi, sang pahlawan memilih kerajaan Khanred yang hanya dipilih oleh 3% pemain. Di area istirahat tentara bayaran Khanred di lantai 3, sang protagonis masuk dan mereka segera fokus pada dirinya. Seorang preman sedang menunggu untuk menemukan pendatang baru untuk diganggu, jadi dia mendatangi sang pahlawan dan menabrak bahunya. Masalahnya adalah orang yang terpental kembali adalah pria itu, dan dia hampir jatuh ke tanah seolah-olah dia baru saja menabrak tembok. Preman itu berteriak, bertanya kemana sang pahlawan pergi dan mempertanyakan apa masalahnya. Tetapi sang pahlawan mengatakan dialah yang bermasalah karena dia yang menabraknya. Pada saat itu, pemuda itu mencengkeram ke meja Subaru untuk memukulnya beberapa kali. Ini adalah Vulture, yang dikenal suka mengintimidasi tentara bayaran peringkat E. Dia mengatakan bahwa dia adalah tentara bayaran peringkat B, tetapi sang protagonis cukup mengaktifkan petir di kakinya dan mendaratkan tendangan mematikan ke dagu preman itu. Dengan demikian, dia terbang menjauh dengan tubuh remuk dan saat dia menghantam tanah, semua orang di bar berhenti tertawa. Beberapa merasa takut dan yang lainnya merasa tertarik. Namun teman-teman Vulture sama sekali tidak menyukai hal ini dan mereka dengan pengecut bergabung untuk memukul sang pahlawan. Masalahnya adalah
Sementara beberapa orang lemah lagi tidak memberikan perbedaan. Jadi Subaru menendang pantat mereka semua. Pada akhirnya, orang yang merasa tertarik datang untuk memuji Subaru dan dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Raymond, seorang pemuji peringkat A. Pria itu bertanya apa yang telah dilakukan sang pahlawan. Namun karena dia adalah tentara bayaran peringkat E, dia mengatakan tidak ada yang spesial. Ujian lantai 3 adalah untuk mengambil berbagai pekerjaan sebagai tentara bayaran dan menghasilkan 10.000 AP. Masalahnya adalah menyelesaikan misi peringkat E hampir tidak memberikan 50 poin, jadi para pemain menghabiskan waktu setahun di sana. Raymond menyadari bahwa sang protagonis berasal dari dunia lain dan mengatakan tidak banyak dari mereka yang ada di sekitar sini. Meski begitu, dia mengatakan dia tidak bisa memberikan perlakuan khusus kepada pemuda itu, terutama karena dia akan pergi. Namun, Subaru tahu cara untuk lulus lebih cepat yang ingin dia uji sekarang. Dia mengatakan dia bisa mewujudkan impian seorang pria dan menjelaskan bahwa dia berbicara tentang membuat gua petir menjadi milik Conrad. Raymond segera berteriak karena hanya tentara bayaran peringkat tinggi yang mengambil pekerjaan di sana, tetapi sang pahlawan tahu bahwa itu juga merupakan pertarungan harga diri antara kedua kerajaan. Gua petir adalah lantai khusus di tingkat ketiga yang tidak berhasil diselesaikan oleh tentara bayaran atau ksatria manapun. Di antara kedua kerajaan tersebut terdapat gunung raksasa yang telah dicoba ditaklukkan oleh keduanya selama beberapa dekade. Menaklukkan gua petir yang terletak di sana berarti mendapatkan jalan melalui gunung dan mencapai keuntungan militer. Itulah sebabnya sang pahlawan mengatakan dia akan membersihkan tempat itu jika dia mendapatkan peringkat sebuah gelar. Raymond berpikir keras karena pemuda itu mungkin akan mengambil keuntungan dan sang pahlawan mempertimbangkan untuk menghabisi patwa itu jika dia ingin menimbulkan masalah. Namun, itu tidak perlu karena Raymond mengatakan dia akan menulis surat rekomendasi. Bagaimanapun, penyerangan selalu membutuhkan pria-pria kuat yang bertarung. Dengan demikian, Raymond memperingatkan bahwa sang protagonis harus menunggu kelompok tersebut dalam 5 hari. Tiba-tiba, 3 pelanggan sang pahlawan mengirim total 35.000 kredit agar dia membersihkan penjara bawah tanah itu sendirian. Sayangnya, dalam 5 hari adalah tepat saat turnamen akan berakhir. Raymond, di sisi lain, masih mengatakan dia tidak bisa mempercayainya. Dia mengaku bahwa dia pernah menantang gua itu saat masih muda, tetapi kehilangan separuh dari kelompoknya. Kemudian, dia memberikan surat itu, tetapi sang pahlawan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi karena dia berencana untuk pergi sendirian. Raymond berteriak bahwa pemuda itu gila karena batas minimum untuk menantang tempat itu adalah 20 orang. Tetapi Subaru menenangkan Pak Tua itu sedikit, memberikan alasan bahwa dia tidak ingin menggunakan kekuatan mereka, dan dia memperingatkan bahwa dia tidak punya kawan, tetapi untuk waktu yang singkat. Di puncak gunung, Reena berkomentar bahwa dia semakin terkesan dengan betapa miripnya sang pahlawan dengan Subaru. Dia menonton siaran langsungnya, dan sang protagonis mengatakan dia tidak akan mengambil misi lain. Faktanya, dia mengatakan akan berhenti melakukan siaran untuk sementara waktu, dan dia langsung mematikannya saat Reena sedang menikmati tontonan dalam perjalanannya ke lantai 3. Tapi dia juga merasa lucu karena Subaru yang asli pasti akan melakukan hal yang sama. Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan, persis seperti yang akan terjadi jika mantan pemimpinnya itu menjadi seorang Streamer. Dan karena entah bagaimana dia mengetahui bahwa sang pahlawan juga akan berpartisipasi dalam turnamen, dia pikir ada baiknya untuk mengobrol dan jelas berharap sang pahlawan tidak akan berhasil mendapatkan item tersebut. Belakangan di lantai 3, Hatsuka memuji sang pahlawan, dengan gembira mengatakan bahwa sang protagonis telah terbiasa meniru Subaru. Jika dia juga hanya mengambil beberapa pekerjaan normal, itu tidak akan menyenangkan untuk ditonton. Hatsuka bertanya apa yang akan dilakukan pemuda itu selanjutnya. Kemudian dia berkata dia akan berburu sampai turnamen dimulai. Bagaimanapun, dia juga ingin mengukur seberapa banyak petir yang bisa dia gunakan dengan levelnya saat ini dan kemudian bertarung untuk mencegah orang lain mendapatkan item merekanya. Di sore hari, Ginsaki Naoto dari Blue Zone mencari Subaru. Dia sangat kesal karena harus berbicara dengannya. Dia tidak peduli jika pemuda itu menaklukkan petir karena dia bahkan tidak ingin berada di lantai ini. Bagaimanapun, ketika dia memasuki sebuah bar, Johnlah yang sudah menunggu, duduk dengan bir yang enak. Keduanya duduk untuk berbicara dan sang presiden mengatakan dia tahu Ginsaki menginginkan kontak dengan salah satu streamernya. Ginsaki, di sisi lain, menjadi sangat marah, hanya saja sang protagonis tidak ada di sana. John memperingatkan bahwa dia sedang mengurus urusannya sendiri, tetapi pria Blue Zone itu tidak berpikir ada hal yang lebih penting daripada guildnya. Bagaimanapun, sang presiden mengingatkannya pada pernyataan yang dibuat sang pahlawan. Faktanya, Ginsaki ingin berbicara dengannya secara pribadi untuk bernegosiasi lebih baik, tetapi dia mulai berpikir bahwa Johnlah yang mempersulit keduanya untuk bertemu. Ginsaki menggebrak meja, mengatakan dia bisa melihat ketika seseorang ingin menyimpan angsa bertelur emas, tetapi dia menegaskan bahwa sang pahlawan akan lebih baik berada di guild besar daripada melakukan streaming. Masalahnya adalah John tidak setuju dalam hal ini, terutama karena dia tahu Ginsaki sering mengejar pemain yang bekerja sebagai streamer. Ginsaki mencoba mengatakan bahwa dia tidak ingin membuat Blue Zone menjadi musuh Sin, tetapi John memperingatkan bahwa mereka memprioritaskan karyawan mereka dan keputusan mereka di atas segalanya. Sebagai pria dewasa, Ginsaki mengatakan bahwa sang presiden sangat naif. Namun, John membantah dengan mengatakan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang tidak terintimidasi dan menunjukkan sedikit auranya, menyuruh pemuda itu pergi. Ginsaki segera merasakan tekanan dari kekuatan sang presiden dan berdiri, sedikit gemetar. Dia berteriak bahwa John tidak bisa begitu saja menyuruhnya pergi seolah-olah itu bukan apa-apa, dan sang presiden sama sekali tidak peduli.
Itulah sebabnya Ginzaki memperingatkan bahwa dia akan membuat Pak Tua itu menyesal. Tetapi John bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa dia ketakutan setengah mati. 3 hari kemudian, di lantai 3, di sarang ular langit, terjadi kekacauan besar karena sang pahlawan. Tanpa perlu memakai topeng, dia memburu salah satu ular terbesar di sarang itu. Dengan satu serangan, dia membuat lubang di mulut monster itu, membuatnya berteriak kesakitan. Kemudian sang pahlawan kembali ke pedangnya dan mengatakan dia sudah cukup menguji kemampuannya. Seraya berkata dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Dengan demikian, sang protagonis melompat ke mulut monster yang terbuka dan memanggil petir yang sangat kuat yang mengalahkan bos ular langit tersebut. Sang protagonis naik level dan statistiknya juga meningkat. Selain itu, dia mendapatkan taring ular senilai sekitar 10.000 kredit. Subaru sekarang berada di level 35. Dia telah naik level 9 kali dalam 3 hari, yang mana sangat bagus. Karena alasan ini, dia sekarang ingat bahwa ada sesuatu yang dia tinggalkan untuk diselesaikan. Keesokan harinya, Hatsuka menyapa sang protagonis dengan gembira. Jadi dia duduk sambil bertanya apakah ada hal baik yang terjadi. Gadis itu menjawab ya, bersinar dengan kegembiraan. Tetapi sang protagonis masih tidak mengerti apa itu. Akhirnya, dia ingat itu tentang kolaborasi dan meminta maaf. Hatsuka tidak menyalahkan sang pahlawan karena menolak karena itu juga sesuatu yang akan dilakukan Subaru. Tetapi jika tujuannya adalah untuk menjadi setara, dia menyerahkan sebuah dokumen yang menyatakan satu-satunya perbedaan antara keduanya. Faktanya, itu adalah dokumen berisi uang dari siaran langsung bersama Hawkes sebanyak 49.000 kredit. Hatsuka berkomentar bahwa dia bisa saja memberikan ini kapan saja, tetapi dia ingin berbicara dengan pemuda itu. Dia mengatakan dia memiliki seorang teman bernama Shun, seorang pecandu judi yang mengajarinya beberapa hal. Pada dasarnya, dia bekerja dengan taruhan pada siapa yang akan menang atau kalah. Semakin tinggi peluangnya, semakin rendah pembayarannya, tetapi itu juga merupakan pengembalian yang lebih terjamin. Mengenai hal ini, Hatsuka menjelaskan bahwa tingkat pembayaran sang pahlawan adalah 6,1, sementara pemain tertentu adalah 1,2, menjadikannya favorit untuk menang. Ketika sang pahlawan bertanya, gadis itu mengatakan nama pemuda itu adalah Omar Schneider, seorang pemain dari Blue Zone yang telah berada di lantai 3 selama 10 tahun hanya untuk mencoba menaklukkan gua petir. Hatsuka juga mengatakan bahwa Omar pasti sedang mencari sang pahlawan. Bagaimanapun, pernyataan yang dia buat, yang mengatakan dia akan menaklukkan gua itu sendirian seperti menertawakan upaya 10 tahunnya. Pertama, sang pahlawan memperingatkan gadis itu bahwa dia berada sedikit terlalu dekat. Kali ini, Hatsuka merasa lebih malu dari sebelumnya. Jadi, dia kembali ke kursinya, meminta Subaru untuk bersiap-siap saja. Di lantai 3, di sebuah tempat bernama Ortinaral, 2 ekor kuda menarik sebuah kereta dengan sangat cepat. Kemudian mereka akhirnya sampai di tempat mereka akan bertemu. Si sombong yang mengatakan akan menaklukkan penjara bawah tanah itu sendirian. Beberapa rekan di dalam kereta mengatakan bahwa pemuda itu hanya mengatakan hal ini karena dia tidak tahu seperti apa rasanya di dalam sana dan mereka meminta Kapten Schneider untuk tidak marah. Namun, sang kapten mengatakan dia tidak marah karena sang pahlawan memiliki reputasi tertentu. Meskipun karirnya singkat, dia adalah pengguna petir yang baru. Tetap saja, rekan-rekan sang pejuang mengatakan bahwa Subaru tidak seperti yang asli dan dia tidak akan berhasil. Namun, sang kapten menegaskan bahwa ini bukan waktunya untuk merasa iri atau cemburu. Salah satu rekan bertanya apakah mereka ingin menghormati pemuda itu. Kemudian Schneider mengatakan itu mungkin perlu dilakukan. Tetapi meskipun ingin tampak tenang, jelas terlihat bahwa dia merasa gugup. Dan si botak adalah yang paling khawatir karena dia tahu monster seperti apa jadinya sang kapten saat dia sedang marah. Ketika dia membaca informasi tentang Schneider, sang pahlawan berpikir dia sudah gila karena dia baru meninggalkan tempat itu 5 tahun yang lalu. Sebuah artikel berita mengatakan bahwa mereka sudah hampir menyelesaikannya. Dan sekarang setelah dia tahu lebih banyak tentang pemuda itu, Subaru mengerti mengapa dia menjadi favorit. Namun tetap saja, dia meminta maaf kepada Kazuki karena sekarang dia sudah kembali. Dia tidak akan membiarkan apapun menghalangi. Keesokan harinya, di pusat perbelanjaan kota, seorang penjual mengatakan dia tidak akan bisa membeli bahan seburuk itu. Dan sayangnya, dia memberitahu pemburu yang membawanya bahwa dia hanya akan membayar 1.500 kredit. Terlebih lagi, dia hampir menyerah untuk menjualnya. Tetapi pada akhirnya, dia menipu pelanggannya karena hanya dia yang tahu nilai produk tersebut. Akhirnya, pelanggan lain datang yang sedikit lebih pintar. Ketika Subaru meletakkan taring ular di atas meja, sang penjual hampir melonjak karena terkejut. Tidak ada yang perlu dikeluhkan mengenai kualitasnya, tetapi sang penjual tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Pada saat itu, sang pedagang menilai bahan tersebut sebagai peringkat B dan bahwa itu akan menjadi peringkat S jika bukan karena adanya goresan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa sang protagonis datang di waktu yang salah, karena dia sudah penuh dengan barang-barang yang identik. Karena itu, dia berani menawarkan 8.000 seolah-olah itu adalah jumlah yang banyak. Faktanya, Subaru bahkan menganggap itu adil karena nilai yang dia ingat sebelumnya. Namun, Schneider muncul di sana mengatakan bahwa itu bernilai setidaknya 15.000 dan membongkar gertakan penjual tentang memiliki beberapa barang tersebut. Jadi, dengan keduanya yang saling berhadapan, sang kapten dan sang protagonis akhirnya saling menyapa. Kemudian, di sebuah restoran yang agak tidak biasa, kedua pemuda itu duduk untuk langsung ke intinya. Bagaimanapun, mereka bukanlah pasangan kekasih yang sedang bersantai bersama di sana. Tetapi sang pahlawan masih tidak percaya bahwa tempat ini adalah tempat Schneider datang untuk makan siang. Akhirnya, sang kapten segera berbicara tentang penjara bawah tanah petir dan Subaru menegaskan kembali bahwa dia akan menaklukkan tempat itu sendirian. Schneider menjadi jengkel dan mengatakan bahwa banyak orang mencapai lantai 3 dengan hidung di atas langit. Subaru bertanya apakah sang kapten berpikiran sama tentangnya dan meskipun demikian, dia berkata dia menghormati sang pahlawan karena bakatnya, tetapi dia tetap tidak percaya bahwa sang pahlawan dapat dibandingkan
dengan Subaru yang asli. Sang protagonis sempat mengira dia akan berbicara dengan orang aneh, tetapi melihat bahwa dia adalah seseorang yang serius. Tanpa basa-basi lagi, sang kapten mengungkapkan bahwa dia memiliki sebuah proposal dan sambil menggertakkan giginya, menyuruhnya untuk menarik kembali ucapannya. Schneider akhirnya meluapkan bahwa dia merasa kata-kata pemuda itu sangat sombong dan dia akan memberinya kesempatan untuk melakukan siaran langsung dan meminta maaf. Namun, sang pahlawan mengatakan menurutnya itu bukan proposal yang sangat bagus. Kemudian, sang kapten menegaskan bahwa dia akan mengalahkan pemuda itu dalam turnamen dan membuatnya mengerti posisinya. Oleh karena itu, Subaru setuju. Tetapi jika dia menang, dia meminta sang kapten untuk menulis laporan tentang semua yang dia ketahui tentang penjara bawah tanah itu. Yang mana, meskipun membutuhkan banyak usaha, Schneider tidak keberatan karena dia pikir dia akan menang atau setidaknya tidak akan kalah dari sang protagonis. Jadi, dia pergi, membuat sang pahlawan berpikir bahwa Schneider pasti tidak menghabiskan 10 tahun di sana secara sia-sia. Di perusahaan hiburan, Shun melonjak kaget saat melihat lebih dari 10.000 orang menonton siaran langsung. Dia sedang menonton siaran dimulainya turnamen dan merasa iri karena tidak bisa berpartisipasi karena sudah melewati lantai 3. Meskipun sang pahlawan adalah sekutu mereka, Shun berpikir lebih baik bertaruh pada sang kapten. Namun, sebagai penjudi profesional, dia juga percaya bahwa dia tidak boleh mengikuti arus, melainkan bertaruh pada apa yang dia yakini. Masalahnya adalah dia mulai gemetar karena takut membuat kesalahan. Tetapi ketika dia akan mengubah taruhannya, dia secara tidak sengaja menjawab panggilan telepon dan melemparkan ponselnya. Berpikir dia tidak sengaja bertaruh pada Subaru. Shun berteriak bahwa Hatsuka sedang memata-matsunya. Tetapi gadis itu hanya bertanya apa yang sedang dia lakukan. Shun mencoba untuk tidak memperjelas bahwa dia sedang bertaruh, tetapi gadis itu fokus ingin tahu apa yang terjadi karena menurutnya mereka harus mempertaruhkan segalanya pada Subaru. Pemuda itu berkata mereka tidak boleh senaif itu karena perlu menganalisis sebelum bertaruh. Shun berteriak bahwa Schneider adalah pilihan yang jauh lebih rasional daripada orang yang disukai Hatsuka. Hatsuka tidak mundur dan bertaruh gaji bulan depan tentang siapa yang benar. Namun di tengah percakapan, seseorang berkerudung lewat dan membuat gadis itu kehilangan fokus. Gadis itu lalu memutuskan sambungan telepon dengan temannya tanpa berkata apa-apa lagi. Ia membuat Shin bingung karena gadis itu bukan tipe orang yang suka bertaruh. Berjalan di pusat kota, seorang bawahan kapten bertanya tentang seperti apa pahlawan itu sebenarnya. Kemudian, Schneider mengaku bahwa dia bukanlah orang amatir. Pria berkepala pelontos itu khawatir Schneider akan kalah, tetapi hal ini justru membuat sang kapten ingin menghajarnya karena baginya, dia baru akan yakin setelah mereka bertemu di turnamen nanti, dan Schneider sendiri tidak merasa ada peluang sekecil apapun untuk kalah. Dari puncak gedung, seseorang berkerudung mengamati semua ini. Dia memang sudah ingin melihat peserta favorit kompetisi ini. Tentu saja itu adalah Reina, dan dia sedikit memuji adik laki-laki itu. Akhirnya, pada hari turnamen, sebagian besar orang menuju Koloseum di kota Ortonaro. Pahlawan kita sudah berada di dalam Koloseum, sangat dekat dengan pintu masuk. Kemudian dia akhirnya memperlihatkan wajahnya di dalam, dan melihat ada penonton yang sangat banyak sedang menonton. Rupanya, orang-orang tidak tahu bahwa pemuda itu ikut serta. Mereka tadinya ingin memilihnya untuk posisi kedua, tetapi tiba-tiba sang juara bertahan muncul. Dengan tombak di punggungnya, sang kapten bersiap dan semua orang bersorak, menunjukkan bahwa mereka adalah penggemar beratnya. Tak satu pun dari ratusan orang itu meneriakkan nama sang pahlawan, hanya nama Schneider. Dan saat kembang api diluncurkan, seorang wanita muncul dengan sabar. Dia adalah Mizuha dari Guild Blue Zone yang akan menjadi presenter kompetisi. Dia menjelaskan bahwa turnamen akan dibagi menjadi babak kualifikasi dan acara utama di mana hadiah akan diberikan di babak final. Gadis itu mengatakan bahwa sepatu tersebut dibuat oleh Hermes sendiri, menyatakan bahwa itu adalah simbol kebanggaan Guild dan relik legendaris Hibiki Toshia. Kemudian dia memanggilnya dengan sihir untuk ditunjukkan kepada semua orang. Karena itu, sang pahlawan dalam hati meminta Toshia untuk menunggu sebentar karena dia bersumpah akan mendapatkan sepatu itu kembali. Di antara penonton, setidaknya Hatsuka ada di sana untuk mendukung, berharap dia melakukan siaran langsung. Namun anehnya, orang berkerudung dari tadi ada di sebelahnya, dan Hatsuka bersumpah itu adalah orang yang sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Seperti yang dikatakan gadis itu, sang protagonis memulai siaran langsung di dalam turnamen. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 3.000 orang masuk dan dia meminta maaf karena tiba-tiba menghilang sambil mencatat bahwa dia hampir tidak bisa membaca obrolan. Kemudian Hatsuka mengirimkan misi senilai 30.000 kredit jika sang pahlawan menang dan dia berterima kasih meskipun tanpa banyak dukungan. Mizuha berteriak bahwa inilah saatnya dan memunculkan lebih banyak kembang api. Memulai turnamen. Tiba-tiba, dia mengumpulkan sihir hijau di tangannya dan menciptakan bola raksasa di atasnya. Kemudian gadis itu meledakkannya, menciptakan hujan sihir. Benda hijau ini menyelimuti seluruh arena dan membuat penonton bangga dengan kekuatan gadis itu. Pada dasarnya, gadis itu membuat siang berubah menjadi malam dengan lambaian tangannya. Jadi sekarang, dalam kegelapan inilah babak eliminasi dimulai. Sistem tantangan. Memperingatkan bahwa jika kamu mati, kamu keluar dan bahwa babak akan berakhir ketika tersisa 1.000 orang yang selamat. Sistem juga menyatakan bahwa semua orang adalah musuh dan permainan dimulai dengan 10.000 peserta. Jelas, tidak ada yang boleh menjadikan sang pahlawan sebagai target di babak penyisihan. Namun, tepat ketika dia
berpikir untuk menghemat energi, beberapa orang mengirim uang agar dia bisa mengumpulkan aura. Karena itu, tiba-tiba, seseorang lewat di belakang sang pahlawan, dan dia mencoba melarikan diri. Tahu dia akan tamat jika mencoba melawan. Namun yang dilihat sang pahlawan hanyalah tumpukan uang berjalan yang sedang berlari. Entah dari mana, 1.500 orang sudah tereliminasi, dan pemandangan beralih ke perspektif sang kapten. Dia tidak peduli dengan pemain rendahan, dan dalam eliminasi, dia ingin mengejar sang pahlawan. Tiba-tiba, sebuah panah hampir mengenainya. Ada seseorang yang bersembunyi mencoba peruntungannya dan mendekat. Tapi bukan hanya satu orang. Tidak, karena dia tidak gila. Pemuda itu memiliki sekelompok tentara bayaran. Pria berkepala pelontos berpikir mereka seharusnya tidak mengambil risiko. Tetapi sang pemimpin merasa percaya diri karena mereka banyak melawan satu. Karena itu, Schneider mengatakan rencananya tidak buruk, tetapi mereka memilih orang yang salah. Pria berkepala pelontos lainnya adalah yang pertama mencoba peruntungannya, tetapi saat dia selesai berbicara, kepalanya menghilang, dan pria itu jatuh ke tanah tak bernyawa, membuat semua orang ketakutan. Tidak ada yang berhasil melihat bagaimana sang kapten memukul pria berkepala pelontos itu dengan tombak. Tapi sekarang Schneider tidak ingin tahu karena dia sudah melihat banyak orang tangguh seperti mereka, dan sekarang dia ingin menunjukkan apa yang terjadi jika mereka mengacau dengannya. Dalam satu serangan, tentara bayaran lainnya diledakkan. Kemudian dia memperingatkan bahwa trik tidak berhasil di menara, dan dia memperingatkan bahwa satu-satunya hal yang melindungi orang adalah kekuatan mereka sendiri, membuat musuh ketakutan. Sosok sang kapten adalah apa yang disiarkan kepada para penonton. Dia memotong beberapa tentara bayaran dengan satu gerakan. Beberapa rekan memberitahu yang lain untuk tidak lari karena ini hanya ujian, tapi tidak ada yang mendengarkan. Di tribun penonton, Rena mengerti bahwa sang kapten berada di level lain dan bisa menjadi ranker hebat saat dia menaiki menara, tetapi dia kesal karena di sebelahnya, Hatsuka tidak berhenti membuat keributan saat mendukung sang protagonis. Saat Rena menjadi penasaran, dia melihat bahwa itu adalah siaran langsung Subaru dan mulai mengobrol dengan gadis itu. Karena dia mengenakan topeng yang sama dengan sang pahlawan, Rena menjelaskan bahwa dia adalah seorang penggemar. Kemudian, Hatsuka berkomentar bahwa dia juga penggemarnya dan menyapanya. Tapi, tentu saja, dia juga menanyakan nama gadis berkerudung itu. Ketika hanya tersisa 1.300 orang yang selamat, obrolan memberitahu sang pahlawan bahwa dia telah melakukan 97 pembunuhan. Waktu hampir habis, dan dia telah memperoleh 200 kredit untuk setiap orang yang dia kalahkan. Tapi sekarang sebuah ide muncul di benak sang pahlawan. Sebuah ide untuk membuat kebisingan guna menarik lebih banyak pemain. Jadi menggunakan pedang dan kekuatan listriknya, dia menebas semua pohon di sekitarnya untuk menunjukkan posisinya. Dan dia juga memotong tanah, menghilangkan tempat dia berdiri. Karena hal itu, di mana sang kapten berada, dia mendengar suara bising. Dan setelah menghabisi para tentara bayaran itu, dia berhasil menemukan sang protagonis. Tapi, sang pahlawan mengatakan dialah yang menemukan sang kapten terlebih dahulu. Kalau begitu, Schneider mengatakan dia ingin menyelesaikan masalah mereka sekarang daripada membiarkannya nanti. Dan saat seseorang menawarkan 10.000 kredit agar sang pahlawan mengalahkan sang kapten, Subaru juga bersiap untuk bertarung. Sekarang tinggal 202 orang lagi untuk babak penyisihan berakhir. Jadi Schneider dengan cepat melancarkan serangan tombak untuk mengenai sang pahlawan. Dia meleset tetapi menghancurkan semua yang ada di jalurnya, mengatakan masih banyak waktu bagi mereka berdua untuk bertarung. Subaru menunjukkan sedikit kekhawatiran karena serangan itu hanya menggunakan kekuatan fisik. Jadi dia tahu bahwa jika dia terkena, dia akan mati dan tombak itu mencapai jarak yang sangat jauh. Dalam serangan kedua dari sang kapten, sang protagonis bersiap dan menggunakan pedang iblis untuk meningkatkan semua statistiknya. Dengan itu, dia tidak hanya berhasil bertahan, tetapi juga menghindari serangan dan terus maju. Namun Schneider juga mendekat dan mencoba memukul sang pahlawan lebih cepat. Untungnya, dia menghindar, tetapi saat dia hendak mencoba berada di belakang sang kapten, dia diserang lagi dan lagi. Ketika sang protagonis membalas, dia melempar musuh ke belakang, membuatnya terseret di tanah. Kemudian keduanya menjaga jarak. Schneider bertanya mengapa pemuda itu tidak menggunakan petir, tetapi sang pahlawan menjawab bahwa itu tidak sepadan, apalagi karena dia akan menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Schneider merasa sangat sombong bagi Subaru untuk berpikir dia bisa mengalahkannya seperti itu dan berteriak menanyakan apakah pemuda itu ingin mengulur waktu. Untuk mencegah permainan berakhir lebih awal, sang kapten mencoba mengeliminasi sang pahlawan segera. Namun sang protagonis membela diri sambil mengejek bertanya apakah Schneider sudah menggunakan semua kekuatannya yang hanya membuatnya semakin kesal. Namun, jumlah orang yang selamat mencapai 1.000 dan babak penyisihan berakhir. Jadi Schneider meminta sang pahlawan untuk menunggu sedikit lebih lama dan keduanya pergi ke ruang tunggu. Di ruangan itu, sistem menjelaskan bahwa akan ada istirahat selama 30 menit. Tangan sang protagonis sedikit gemetar setelah menahan pukulan terakhir tadi. Kemudian dia menyadari dia meremehkan sang kapten. Beberapa hari yang lalu, Hatsuka mengatakan bahwa sejak seorang Streaman mendapatkan 10.000 penonton langsung, mereka bisa hidup dari sana. Dan sekarang sang pahlawan memiliki jumlah itu yang menonton karena Schneider. Tapi membicarakan sang kapten juga membuatnya khawatir karena dia belum berhasil menyelesaikan Dungeon. Kembali ke kabin hutan itu, saat sudah siang, Shigur mengalami krisis eksistensial karena bosan. Tapi dia juga banyak mengeluh tentang seseorang seperti
Snyder yang masih terjebak di lantai 3. Semakin rendah lantainya, semakin sulit untuk mengatasi perbedaan level, meskipun Subaru memiliki petir. Dan Shiguri tahu bahwa segalanya bisa berubah dengan bakat alami. Tapi dari apa yang dia lihat, dia tidak berpikir itu akan terjadi. Di waktu luangnya, sang protagonis menukarkan semua kredit dan menggunakan 80.000 diantaranya untuk meningkatkan level taruhan keserakahan. Dengan demikian, dia meningkatkan keterampilan ke level 5 dan peringkat B. Tapi karena hal-hal ini tidak terlihat oleh publik, mereka menjadi penasaran. Di sisi atas tribun, Mizuha sendirian menatap hadiah turnamen. Ini karena dia mendengar mungkin ada pencuri di balik sepatu itu dan dia juga mendengar tentang identitasnya. Tiba-tiba, seseorang muncul mengumumkan bahwa bala bantuan Guild telah tiba. Dan karena Mizuha bertanya siapa yang memimpin tim, orang itu memperkenalkan diri. Kemudian gadis itu bertanya apa yang dilakukan pria itu di lantai 3 karena ternyata itu adalah Kurokawa yang datang untuk membantu. Mizuha bertanya apakah pemimpin Guild kesal dengan Subaru dan pria itu menjawab ya untuknya dan Snyder. Tapi dia juga menyebutkan bahwa ada masalah lain dan masalah itu ada di tribun yang berbicara di balik topeng Rena. Dia hanya bisa memikirkan jumlah mana yang menakutkan yang dimiliki Hatsuka. Dia ingin tahu mengapa seseorang yang begitu kuat ada di sana. Tapi agar tidak terlihat aneh, dia melepas topengnya dan memperkenalkan diri sebagai Tom. Hatsuka menjelaskan bahwa dia berbicara secara formal karena aura gadis itu dan juga menyadari bahwa dia menggunakan teknik mengubah wajah. Rena merasa sangat terintimidasi sehingga dia berpikir manajer itu adalah pembunuh yang dikirim oleh Kazuki. Tapi meskipun Hatsuka tidak ingin terlibat, dia bertanya apakah ada rencana untuk mengganggu turnamen. Karena itu, Rena memutuskan untuk menguji dengan mengatakan mungkin. Kemudian dengan aura pembunuh, Hatsuka menegaskan bahwa jika gadis itu melakukan itu, dia akan sangat menyesal. Tiba-tiba, sistem tantangan mengumumkan bahwa istirahat 30 menit telah berakhir. Kemudian semua peserta diteleportasi ke babak final. Dijelaskan bahwa final akan menjadi permainan dalam format perebutan wilayah. Mizuha menjelaskan bahwa saat dimulai, setiap pemain akan memiliki wilayah, tetapi hanya 2 orang yang bisa berada di dalam satu wilayah, dan mereka dapat memilih apakah akan bertahan, mencuri, atau menahan. Jika pemain mengalahkan lawan, mereka dapat mengambil wilayah mereka, dan pemain dengan jumlah wilayah terbanyak di akhir akan menyimpan sepatu tersebut. Jadi, sekarang setelah dia menjelaskan semuanya, gadis itu memulai final dengan memberikan warna kepada masing-masing orang. Seperti yang diharapkan oleh sang pahlawan, tidak ada yang keluar untuk menyerang karena bertarung sekarang memberikan wilayah, tetapi menunggu bisa memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak dengan mengalahkan hanya satu musuh. Itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, sang pahlawan keluar dan sudah mengalahkan satu orang. Bagaimanapun, pelanggan setianya membayar 300 kredit per orang. Di sana dari sudut pandang sang kapten, dia juga melawan strategi untuk tetap diam dan sudah mengamankan wilayah. Pemain dari blok sebelah panik, tapi dia bahkan tidak bisa lari dari tombak. Dengan demikian, dalam beberapa detik, Snyder mengeluarkan setidaknya 10 pesaing dari permainan, dan dia terus mencari Subaru sampai dia melihat sedikit lebih jauh ke depan dan menemukan wilayah kuningnya. Di tengah semua kekacauan itu, kedua pemain mengabaikan segalanya dan fokus sepenuhnya pada satu sama lain. Tapi Subaru berbalik dan berjalan pergi, membuat Snyder berteriak pada pemuda itu, memanggilnya pengecut. Penggemar sang pahlawan kesal atas nama sang protagonis, tetapi dia memperingatkan bahwa dia akan menanganinya nanti karena dia masih membutuhkan lebih banyak kredit. Pahlawan kita terus bercocok tanam wilayah dan terkejut melihat betapa lemahnya pemain di lantai 3. Lalu tiba-tiba, seorang pemain bernama Doncho memasuki wilayahnya. Pemain ini adalah bawahan berkepala pelontos sang kapten. Doncho mengatakan dia akan mendapat masalah nanti karena menendang pantat sang pahlawan di sana. Dan obrolan memberitahu Subaru bahwa pria botak itu berasal dari zona biru. Pria botak itu tidak ragu dan melompat ke arah sang protagonis. Jadi, sang pahlawan menunjukkan bahwa dia akan membela diri, tetapi dia menyelip di bawah serangan dan memotong tombak pria botak itu. Kemudian, dia dengan mudah melemparkannya ke tanah, mengalahkan Dancho. Dan karena ini bukan kehidupan nyata, dia menghabisi pria itu tepat di sana. Subaru melenyapkan pria botak itu begitu cepat sehingga obrolan mulai berpikir dia lemah. Lalu akhirnya, Snyder memasuki wilayah sang protagonis, dan hampir tidak ada waktu untuk membaca peringatan dengan benar karena sang kapten bergegas menuju sang pahlawan. Sang protagonis tidak membiarkan serangan itu mengenainya. Dia mengirim tombak yang hendak mengenai kepalanya terbang menjauh, tetapi sang kapten menyerang lagi. Snyder berteriak agar sang pahlawan menggunakan petir dengan cepat karena jika dia terus menahan diri, dia akan mati pada serangan berikutnya. Sang protagonis melompat mundur untuk mendapatkan ruang. Kemudian dia hanya memegang gagang pedang yang mendorong Snyder untuk bertanya apakah pemuda itu akan lari lagi. Tapi Subaru menjawab bahwa dia akan memberikan persis apa yang diinginkan sang kapten. Dia mulai memanggil petir dan menggunakan jantung petir untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya. Selain itu, keterampilan dari taruhan keserakahan juga membantu sang pahlawan untuk tidak terluka. Snyder tidak percaya sang pahlawan menciptakan jiri senjata yang seluruhnya terbuat dari kilat. Kemudian, sang pahlawan bertanya apakah masih terlihat seperti dia ingin lari. Dan karena sang kapten mengakui bahwa tidak, Subaru mengajukan pertanyaan lain. Kali ini mempertanyakan apakah alih-alih dirinya, Snyder yang ingin lari dari sana. Namun, berpikir bahwa jika dia bisa selamat dari ini, dia akan menang. Sang kapten mengatakan tidak. Beberapa waktu lalu, pria botak itu meminta untuk menanyakan pertanyaan sensitif. Dia bertanya mengapa bosnya begitu tergila-gila dengan gua petir padahal dia sudah memiliki kekuatan untuk pergi. Tapi Snyder sendiri tidak bisa menjawab dengan benar dan mengatakan bahwa orang seperti dia biasanya melupakan alasan fiksasi mereka. Itu bisa berupa keyakinan atau
obsesi, tetapi setidaknya sang kapten yakin bahwa hidupnya akan berubah karenanya, dan alasan itu cukup untuk tidak pernah ingin menyerah. Kembali ke pertarungannya dengan sang protagonis, pemuda itu memutar tombak untuk mendapatkan kecepatan, dan dia berpikir bahwa Subaru mungkin akhirnya menjadi obsesi keduanya sampai dia berlari untuk serangan terakhir. Dan demi menghormati upaya 10 tahun sang kapten, Subaru juga menyerang tanpa menahan diri. Dengan demikian, keduanya menjadi sangat dekat dan serangan mereka berbenturan menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki, dan dampaknya menciptakan ledakan di arena yang menghancurkan segalanya. Tapi bukannya aura ungu sang kapten yang merusak, aura kuning sang protagonis yang tersisa. Kembali ke penonton, gadis-gadis itu berhenti berbicara karena mereka merasa aneh. Reina menjadi sangat curiga pada Hatsuka, tetapi gadis itu mengungkapkan sendiri bahwa dia mencari masalah karena dia adalah manajer Subaru. Tentu saja, jika ada masalah di turnamen, itu akan memengaruhi siarannya dan pekerjaannya. Reina bertingkah seperti anak kecil saat mendengar dia berada di depan manajer sang pahlawan. Hatsuka kemudian menjadi sangat bersemangat dan mengatakan sulit untuk meyakinkan rekan-rekannya bahwa dia menemukan emas. Raina mengatakan dia selalu menonton siaran langsung dan kedua gadis itu mulai memahami satu sama lain. Tapi tiba-tiba ledakan dari serangan anak laki-laki itu menarik perhatian karena itu satu-satunya hal yang disiarkan di layar lebar. Jadi Hatsuka dengan cepat pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menjadi sangat khawatir. Saat ledakan berakhir, kedua prajurit masih berdiri, tetapi Schneider telah menderita begitu banyak sehingga ada lubang dari kakinya ke dadanya. Kemudian dia jatuh berlutut tak bernyawa dan Subaru berpikir akan menyenangkan untuk bertemu dengan sang kapten lagi di masa depan. Dengan total 283 wilayah yang direbut, Narukami Subaru adalah pemenang turnamen. Kembang api diluncurkan dan penonton merayakannya. Hatsuka juga mencoba merayakannya dengan teman barunya, tetapi dia tidak terlihat terlalu bahagia. Reina tidak percaya bahwa pada akhirnya, sang protagonis yang akan memenangkan hadiah utama. Mizuha segera muncul untuk mengumumkan kembali dan memberitahu semua orang untuk mendengarkan bahwa Subaru adalah pemenangnya. Oleh karena itu, gadis itu memanggil sepatu yang merupakan hadiah yang layak bagi sang protagonis. Kemudian Reina berdiri dengan marah dari tribun dan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Segianya rusak dan barang-barang itu jatuh ke tangan Subaru, membuat pemuda itu sedikit sedih karena sudah pergi selama 20 tahun. Pada hari biasa 20 tahun yang lalu, Toshio berteriak dalam kemarahan karena dia kehilangan sepatunya. Seorang teman sekelas bertanya mengapa pemuda itu begitu kesal dan mengatakan dia menyebalkan, tetapi dia memakai sepatu kecil itu di kakinya yang besar. Jadi, setelah memberitahu mereka untuk tidak menyentuhnya, Toshio menendang temannya, membuat semua orang tertawa, termasuk Subaru. Di obrolan, beberapa orang mengatakan sang pahlawan harus menjual karena dia tentara bayaran, tetapi dia mengatakan tidak akan meninggalkan. Pembawa acara bingung. Mizuha menjelaskan bahwa Subaru bisa mendapatkan jutaan dari ini, tetapi sang pahlawan tetap pada apa yang dia katakan. Pada saat itu, semua orang mulai mencoba mengajukan penawaran, dan seseorang di penonton bahkan menawarkan 4 juta kredit. Oleh karena itu, sang protagonis memanggil kekuatan petir yang sangat kuat dari langit, dan setelah menunjukkan kekuatan ini, dia memperingatkan bahwa dia tidak akan menjual, bahkan untuk 10 juta kredit. Pokoknya, setelah mengatakan semua yang ingin dia katakan, sang pahlawan hanya berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, masih di kota, Amon dan pemain lain baru saja menonton siaran tersebut. Pemuda itu bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang sang protagonis yang menang. Pemain bernama Hanamaki Hiyori mengatakan bahwa dengan kecepatan ini, sang pahlawan akan menjadi Subaru yang sebenarnya. Terutama karena baru-baru ini orang sudah percaya bahwa yang baru lebih baik daripada yang lama. Hanamaki menjelaskan bahwa mereka membandingkan kedua pemain itu banyak, tetapi bagi Amon, seseorang pasti memengaruhi tren ini dari belakang. Hanamaki mengatakan bahwa bahkan dia pikir keduanya sama, tetapi karena Amon tidak setuju, gadis itu dalam hati memanggilnya Fanbao. Pokoknya, gadis itu bertanya apakah pasangannya tidak bersemangat dengan apa yang akan terjadi mulai sekarang. Tapi dia menjawab bahwa dia tidak tertarik karena mereka berdua punya pekerjaan, yaitu memburu orang yang akan mencoba mencuri sepatu tersebut. Dan seperti alfa jantan yang baik, Amon meninggalkan gadis itu sendirian, meskipun tidak bisa dikatakan mereka sendirian. Kembali ke siaran langsung, semua orang ngiler melihat sepasang sepatu itu. Bahkan hanya seperti itu, Subaru senang bisa berhubungan kembali dengan Toshia. Dan mengubah pikirannya, dia berterima kasih kepada penonton atas kredit yang berharga. Nama sepatu itu adalah Tilaria, dan itu meningkatkan kecepatan sebesar 25% dan lompatan sebesar 15%. Kemudian orang-orang berdiskusi, ada yang bilang bagus, dan ada yang bilang begitu. Pokoknya, sang pahlawan menerima pesan dari Hatsuka yang memperingatkannya tentang orang mencurigakan yang dia temukan dan meminta pemuda itu untuk berhati-hati. Rhea baru menyadari sekarang bahwa dia mungkin terlihat mencurigakan berdiri di sana di depan sepatu. Dia tidak ingin mencapai titik ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jadi, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia akan menyerang dan memotong pergelangan kaki sang protagonis. Jadi, videonya berakhir di sini. Jika Anda tidak ingin melewatkan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa lagi di Tobes.